Bab 1021. Skala perak pada kalung di leher Tang Wulin juga memanas. Itu mengeluarkan lingkaran perak yang menyala. Detik berlalu, Tang Wulin merasakan tubuhnya membengkak ke ukuran sebesar dunia. Dia merasa seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Golden Dragon Spear-nya bergetar sedikit saat berdengung. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya hendak melepaskan kendali. Kesadarannya hilang secara bertahap. Dalam benaknya, binatang buas raksasa yang sangat kuat terus muncul dengan cara yang mengesankan tanpa jeda. Mereka melayang melintasi langit yang luas dan menyerbu ke arah istana dengan ukuran yang tak terlihat yang mampu membawa beban seluruh dunia. Raungan naga yang bersemangat bergema di udara. Binatang-binatang raksasa melanjutkan ke istana satu demi satu. Bangkai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Rasa sakit dan ketidakpuasan muncul di hati Tang Wulin. Dia sepertinya membuka mulutnya. Raungan naga yang memekakkan telinga datang darinya dan menutupi setiap binatang raksasa dengan cahaya 7 warna. Dampak yang mereka rasakan bahkan lebih ganas. Pada saat ini, cahaya merah darah keluar dari istana. Pasukan binatang raksasa dihancurkan dari pusatnya keluar. Binatang buas raksasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu setelahnya. Ada kilatan darah merah, dan kesadarannya menyelinap kembali ke kegelapan. Kemudian, Tang Wulin mendengar suara berderak seolah-olah seseorang sedang menggoreng kacang di tulangnya. Sepertinya seakan petasan telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di tengah ledakan, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Gelombang darah esensi kejut dalam dirinya menjadi lebih kuat. Inti naganya benar-benar berubah pada saat ini. Sebelumnya, itu berbentuk kristal, tapi sekarang berbentuk seperti bola. Juga, itu tidak lagi transparan. Itu mengulangi siklus ekspansi dan kontrak tanpa akhir. Setiap kali ia berkontraksi dan meluas, sejumlah besar kekuatan garis keturunan ditelan dan dimuntahkan. Setelah cahaya merah keemasan dari segel ke-10 disedot, itu dikompresi dan dilepaskan ke anggota badan dan tulangnya. Apa ini? Mengapa inti naga menyerupai hati? Itu sedikit lebih kecil dari hati Tang Wulin sendiri. Namun, jumlah kekuatan esensi darah yang dipompa keluar lebih dari hatinya sendiri. Hati kedua, saat ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Kemudian, ia fokus pada inti jiwanya, yang juga telah mengalami transformasi sendiri. Bagian dalamnya adalah Blue Silver Grass, tapi sekarang, inti jiwa saat ini, meskipun tidak berubah di bagian dalamnya, dilingkari oleh naga emas kecil di luar. Itu bergerak seperti naga hidup saat mengitari inti jiwa. Inti jiwanya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Rumput Blue Silver di bagian dalamnya bahkan merupakan emas yang cemerlang. Kedua core-nya masih berkomunikasi satu sama lain, bahkan sekarang. Tidak seperti sebelumnya, pusaran pelengkap yin yang telah menghilang. Namun, sepertinya ada bentuk energi yang menjembatani mereka bersama. Setiap tulang di dalam tubuh Tang Wulin mengalami perubahan termasuk sumsum tulang. Segudang pola rumit muncul di tulangnya. Polanya berwarna merah keemasan dan menyerupai naga mini yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tulangnya. Pola naga itu samar dan nyaris tak terlihat. Pada saat ini, Tang Wulin jelas merasa bahwa dia bukan lagi manusia biasa. Bagian tubuhnya di mana tulang jiwa Raja Naga Gunung telah bergabung juga ditutupi oleh pola naga ini. Auranya mengalami perubahan besar seolah-olah dunia terbalik. Bukan hanya itu, tetapi energi ini juga melonjak ke punggungnya. Tulang di punggung Tang Wulin jelas menebal. Penebalan dua tulang rusuknya terlihat jelas. Mereka mulai menonjol keluar dalam transformasi mereka. Mereka mendorong otot-ototnya ke samping dan mulai menonjol keluar dari tubuhnya. Rasa sakit dari peristiwa semacam itu tak tertahankan. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya agar tidak terjadi. Apa itu sebenarnya? Rasa sakit yang hebat menyertai kekuatan garis keturunan yang sangat padat saat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga laut jiwanya dengan rajin sehingga aura ganas dan brutal tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia jiwanya. Meski begitu, tetap terjaga berarti rasa sakitnya tidak tertahankan. Namun, dia tidak punya pilihan selain tetap terjaga. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri seperti Long Yue. Kulit di punggungnya terbelah terbuka dan dua tulang rusuk yang tebal tampak menyimpang satu sama lain. Tak lama setelah itu, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan perasaan yang tak terlukiskan mengikutinya.
Itu adalah perpanjangan dari anggota tubuhnya, kenyamanan yang datang dari sepenuhnya santai. Sepasang sayap terbentang di belakangnya dan perlahan-lahan menjulur. Kekuatan garis keturunannya tampaknya telah menemukan jalan keluar. Itu dengan cepat didistribusikan kedua sayap naganya yang baru dikembangkan. Sisik naga dengan cepat tumbuh di atas sayap naganya dan mulai menebal. Sayap naganya juga mengembang terus sampai akhirnya terbentuk sepenuhnya. Aura garis keturunan yang telah merasuki ruangan melonjak ke arah sayap naga begitu mereka terbentuk, karena aura diserap oleh sayap. Tang Wulin menyalurkan pikirannya ke sayap naga. Dia bisa merasakan pasokan pembuluh darah yang kaya di dalam sayap naganya dan perubahan kekuatan garis keturunannya. Sayap, dia telah menumbuhkan sayap, sangat mengejutkannya. Bisakah seseorang seperti dia masih dianggap sebagai manusia? Roh Tang Wulin sedikit terguncang. Dengan penampilan sayap naganya, gelombang kejut intens yang telah membuatnya sangat sakit pada awalnya akhirnya mereda. Semangatnya tenang. Dengan rasa sakit yang semakin berkurang, Tang Wulin memasuki kondisi meditasi. Kamar asrama Bloodguard Battalion dilengkapi dengan dinding tahan energi dalam yang tangguh. Itu dimaksudkan untuk mencegah gelombang kejut energi dari budidaya 9 dewa darah dari mempengaruhi dunia luar. Tang Wulin sudah pindah ke tempat bekas 9 darah. Itulah sebabnya dunia luar tidak merasakan apa-apa meskipun terjadi perubahan drastis di dalam ruangan. Banyak waktu telah berlalu ketika Tang Wulin akhirnya terbangun dari meditasinya. Ketika dia membuka matanya, dia merasa seolah-olah semua yang ada di dalam kamar asrama menjadi lebih jelas. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya. Ada sensasi terbelenggu di sekujur tubuhnya. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mencegahnya bergerak. Tang Wulin mengerahkan kekuatan dan segera merasakan sesuatu hancur. Dia secara naluriah melihat ke bawah dan takut dengan apa yang dilihatnya. Dadanya telah retak. Ternyata, itu hanya permukaan kulitnya saja. Retakan kemudian dengan cepat menyebar. Dia merasa bahwa dia membebaskan diri dari belenggu. Lapisan kulit dikeluarkan dari tubuhnya. Tang Wulin merobek potongan-potongan yang rusak untuk mengekspos kulitnya yang baru tumbuh. Semburat kemerahan muncul di kulitnya yang putih. Kulit barunya tampak sehat, bahkan ada lingkaran cahaya keemasan mengalir di bawahnya. Aura ganas dan brutal yang dia rasakan saat menembus segel telah sepenuhnya menghilang. Jika bukan karena sayap naga besar yang masih ada di punggungnya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Itu benar-benar melepaskan diri lamanya untuk mengambil diri barunya. Perubahan sekarang jauh lebih besar daripada yang dibawa dengan menerobos segel sebelumnya. Namun, dengan sepasang sayap di belakangnya, bukankah itu berarti dia monster sekarang? Akan lebih bagus jika mereka bisa ditarik kembali. Pikiran itu baru saja lenyap dari benaknya ketika sayap-sayap mencabut di belakangnya. Sensasi hangat di punggung Tang Wulin menyertai proses tersebut. Setelah melipat pada diri mereka sendiri, sepasang sayap bergabung ke tubuhnya, sangat mengejutkannya. Satu-satunya tanda bahwa mereka ada di sana adalah 2 tulang rusuk yang lebih tebal daripada tulang rusuk lainnya. Semacam sukacita menggenang di dalam dirinya. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Itu adalah gerakan yang tidak berbahaya, tapi bayangan merah keemasan muncul di udara secara instan. Raungan naga rendah juga terdengar. Di dalam dadanya, jantung yang dibentuk oleh Dragon Core-nya mulai bergetar hebat. Gelombang kejut esensi darah yang padat langsung melintasi tubuhnya. Lapisan sisik naga dengan cepat ditambahkan ke kulitnya yang baru tumbuh. Sisik naga kali ini berbeda. Mereka berlapis-lapis. Mereka tampak lebih tebal, lebih kuat, dan merasa lebih keras. Tang Wulin berdiri dengan hati-hati saat dia diam-diam merasakan tubuhnya. Dia memiliki perasaan aneh. Bab 1022. Tang Wulin benar-benar merasa bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda setelah dia menyerap segel ke-10 Golden Dragon King. Tidak hanya dia menumbuhkan sepasang sayap baru, tetapi inti kembarnya juga berbeda. Fortisitas pelengkap Yin yang telah membentuk jembatan langit dan bumi. Kekuatannya terasa berbeda, dan bahkan jiwa bela dirinya telah berubah. Tang Wulin merasa tidak berdaya setelah menemukan bahwa kekuatannya saat ini tidak meningkat, tetapi ia malah menjadi lebih lemah. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dia miliki, jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, itu masih awal yang baik. Seberapa besar manfaat segel ke-10 yang telah dia bawa, dia hanya bisa memverifikasinya melalui pertempuran yang sebenarnya. Bip, bip, bip. Pada saat ini, gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya diaktifkan.
Setelah Tang Wulin melihat nomor itu, senyum tipis segera muncul di wajahnya. Itu benar-benar seperti memberikan bantal kepada seseorang yang kurang tidur. Halo, Komandan Ma. Oh, saya telah berkultivasi di pengasingan beberapa hari terakhir ini dan baru saja selesai. Tentu, saya akan segera masuk ke Stardow Battle Network. Kami akan bertemu di daerah pertempuran, Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Ma Sanlah yang menelepon. Dia mengundang Tang Wulin ke sesi perdebatan di Stardow Battle Network. Dia melenturkan anggota tubuhnya dengan beberapa gerakan sederhana dan merasakan perubahan di tubuhnya. Paling tidak, dia bisa mengendalikan tubuhnya tanpa banyak kesulitan. Juga, tubuhnya telah mengalami banyak perubahan. Dia pergi ke Stardow Cabin dan terhubung ke Battle Network. Dia menemukan Ma San dalam waktu singkat. Nama panggilan Ma San adalah namanya sendiri. Dengan kepribadiannya, dia tidak pernah menyukai sesuatu yang mencolok. Saudaraku, kamu sudah datang. Ayo turun ke bisnis. Kali ini, aku akan berjuang dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat seberapa kuat darah 9 yang baru ini. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, tentu. Aku ingin menguji kekuatanku. Ma San membayar biaya 2000 koin federasi atas kemauannya sendiri untuk penggunaan tahap pertempuran. Di saat berikutnya, keduanya muncul di panggung kompetisi. Tang Wulin diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Lengannya tergantung secara alami di samping tubuhnya dan matanya sedikit menyipit. Ada cahaya samar berkedip di matanya. Ma San memandang Tang Wulin yang berdiri di depannya. Ketika dia mendengarkan hitungan mundur elektronik, dia tiba-tiba merasa bahwa lawannya tampaknya telah berubah. Apakah dia tumbuh lebih tinggi? Dia juga tampaknya telah berolahraga akhir-akhir ini. Kenapa matanya begitu cerah? Selain itu, udara di sekitarnya tampak berbeda. Dia jelas tersenyum, tetapi mengapa dia memberi saya rasa bahaya ini? Seolah-olah ada sesuatu yang ganas dan biadab terkandung dalam tubuhnya. Petik 1. Hitungan mundur pendek elektronik telah selesai. Ma San memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dia bingung, dia pasti tidak akan membiarkan itu memengaruhi penilaiannya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya pada kesempatan pertama. Dia melepaskan Titan AP-nya. Tubuhnya membesar, dan 8 cincin jiwa muncul. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya menyala dengan cahaya dan 5 cincin jiwa emas muncul dari tubuhnya. 5 cincin jiwa emas. Setelah dia menembus segel ke-10, dia memiliki keterampilan cincin jiwa garis keturunan lain. Dia melengkungkan tubuhnya ke depan dan sepasang sayap naga segera meledak di bawah kendali pikirannya. Begitu sayap naganya dilepaskan, Tang Wulin merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya kekuatannya meningkat pesat pada saat itu. Sensasi itu begitu kuat sehingga dia tidak sepenuhnya siap untuk itu ketika tubuhnya melayang dari tanah. Itu bukan baju perang, sayap, apakah ini bakat jiwanya? Mengapa jiwanya berdering keemasan? Petik 1. Berbagai pertanyaan muncul di dalam diri Ma San. Sementara itu, ia melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga. Sementara tubuhnya terus membesar, dia menyerbu ke arah Tang Wulin dengan langkah besar. Keratitan adalah kekuatan belaka. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah akan bergetar. Ma San telah mencapai Tang Wulin setelah hanya mengambil beberapa langkah. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak melepaskan tombak naga emasnya saat ini. Untuk saat ini, dia ingin menguji kondisi tubuhnya. Dia ingin tahu jenis perubahan yang dialami tubuhnya setelah menyelaraskan dengan segel ke-10 Golden Dragon King. Dia mengangkat kedua tangan di depannya dan memblokir tinju Ma San yang seperti palu raksasa. Untuk amannya, dia melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik naga emas langsung merangkak ke kulitnya untuk menutupi tubuhnya. Di tengah ledakan hebat, tubuh Tang Wulin yang ada di udara dipukul jatuh. Ma San tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia bertarung dengan Tang Wulin di bengkel penempaan saat itu. Saat ini, ia tidak perlu menahan diri di dalam Stardow Battle Network. Kekuatan yang ditampilkan oleh 8 cincin, kekuatan sejati Soldo Luo sangat mengerikan. Namun, Tang Wulin hanya jatuh ke tanah. Lengannya dengan kuat memblokir serangan Ma San. Dia merasa hebat. Tang Wulin jelas merasakan Dragon Core-nya di dadanya memompa terus-menerus. Kekuatan esensi darah didistribusikan ke seluruh tubuhnya. Kekuatan besar Ma San tidak memberinya banyak tekanan. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, naga emas mengguncang bumi. Dia tidak menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya.
Itu murni naga emas mengguncang bumi. Sebuah ledakan terdengar. Raungan naga rendah memicu pembentukan pola naga emas yang muncul dalam radius 25 meter. Tak lama setelah itu, naga emas raksasa dengan berani naik dari bawah Masan. Itu mengirim tubuhnya yang besar terbang. Masan merasa seluruh tubuhnya tegang. Tekanan tak terlihat langsung muncul di hatinya. Keterampilan jiwa yang telah ia rencanakan untuk dilepaskan selanjutnya terganggu. Naga emas yang mengirimnya terbang langsung berubah menjadi 8 naga di udara. 8 naga tiba-tiba berkumpul di tubuh Masan, berdampak dengan kekuatan penuh. Sementara Masan tertegun, cincin jiwanya yang kelima dilepaskan. Bayangan ilusi kera raksasa muncul di belakangnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau menyilaukan. Meski begitu, ketika setiap naga emas meletus di tubuhnya, muatan besar arus emas akan berangkat yang mengguncang tubuhnya dengan sangat. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke atas. Naga emas melambung ke surga. Naga emas raksasa yang panjangnya lebih dari 30 melesat dari telapak tangannya. Dengan raungan naga nyaring, itu mengenai tubuh Masan yang membuatnya terguncang. Masan terbang sejauh 50 meter sebelum jatuh ke tanah. Dia membalik dan memukul dadanya dengan tangannya. Cincin jiwanya yang kedua bersinar dan lapisan energi yang kuat muncul dari dalam dirinya. Dia akhirnya menyingkirkan petir emas. Setelahnya, dia tampak sedikit dipukuli. Tanpa menggunakan Blood Soul Fusion skill-nya, dia berhasil mengirim Sol Douluo berdering 8 cincin hanya dengan menggunakan naga emas mengguncang bumi dan naga emas melambung ke surga. Itu sepenuhnya karena peningkatan kekuatan esensi darahnya. Tang Wulin telah membuat keputusan yang akurat. Di bawah kondisi di mana mereka berdua tidak menggunakan armor perang mereka, kekuatan tempurnya, dengan peningkatan segel ke-10 dari tubuhnya dan tanpa menggunakan jiwa bela diri, akan setara dengan 8 cincin jiwa Douluo. Itu juga karena kera Titan, yang murni merupakan jiwa bela diri tipe kekuatan, yang mirip dengan jiwa bela diri Tang Wulin. Jika bukan itu masalahnya, pengaruhnya juga tidak akan terlalu besar. Lagi pula, guru jiwa yang berbeda memiliki keterampilan yang berbeda. Meskipun demikian, Tang Wulin bisa bangga dengan ini. Dia telah berhasil mengirim komandan batalion darah besi yang kuat terguncang. Peningkatan substansial dari kekuatan tempurnya adalah peningkatan yang kuat baginya. Dengan penambahan armor perang, jiwa bela diri, dan konsolidasi basis budidayanya, dia benar-benar akan memiliki kesempatan melawan Blood Nine. Tahun-tahun penanaman perlahan mulai berbuah. Kultivasinya yang lambat selama tahun-tahun awalnya dan akumulasi terus-menerus akhirnya memungkinkannya untuk melakukan serangkaian terobosan selama periode ini. Dia akhirnya memiliki beberapa peningkatan substansial dan dapat dianggap sebagai ahli. Bagus. Lagi. Setelah berteriak keras, Masan menerjang ke arahnya lagi. Kali ini, cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Potongan rambut besar muncul di tubuhnya. Dia tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi bayangan ilusi kera raksasa di belakangnya bergabung dengan tubuh aslinya dan dia berubah menjadi kera raksasa. Avatar jiwa bela diri, kera Titan. Udara dominan Masan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda setelah ia melepaskan avatar jiwanya. Kekuatannya telah menembus titik kritis. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda hancur dan berubah bentuk. Tatapan Tang Wulin mulai serius. Cakar naga emas muncul di kedua tangannya. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung kaki kirinya dan melakukan lompatan vertikal ke udara. Dia mengulurkan sayap naganya di belakangnya dan mengepakkannya dengan paksa. Dia ingin tahu efek yang bisa diberikan oleh sayap naganya. Saat ia mengepakkan sayapnya, Tang Wulin segera merasakan sejumlah besar energi asal yang berasal dari sayap naganya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya terbang keluar dalam garis lurus. Tepat ketika dia ingin menstabilkan dirinya, dia menyadari bahwa akselerasi sayap naga terlalu besar. Ketika dia mengepakkan sayapnya, energi Dragon Core-nya langsung dimasukkan ke dalam sayapnya tanpa cadangan. Dia tidak bisa mengubah arahnya bahkan jika dia mau. Titan api yang diubah Masan melihat Tang Wulin yang menyerbu ke arahnya. Dia berjongkok sambil menghadapnya. Lalu, dia berdiri dengan paksa. Tang Wulin hanya bisa berhasil meletakkan tangannya dengan lemah di bawahnya sebelum tubuhnya dikirim terbang oleh headbutt Masan. Dia terbang setinggi 100 meter dan menabrak pelindung di atas panggung kompetisi. Dia bangkit lagi untuk jatuh ke tanah. Bab 1023. Masan juga tertegun sejenak. Dalam benaknya,
Dia yakin bahwa ukuran tubuh kecil Tang Wulin akan dapat menghindari serangannya. Ini tidak seharusnya terjadi bahkan jika mereka saling berhadapan tanpa menahan diri. Apa yang terjadi? Tang Wulin menabrak tanah. Saat percikan terbang di depan matanya, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ini adalah konsekuensi yang disayangkan karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya. Namun, ia menemukan bahwa kemampuannya untuk memukuli bahkan lebih kuat. Pukulan keras ke tubuhnya terasa seperti kejutan ringan dengan sedikit ketidaknyamanan. Dia berbalik dan melompat. Lagi. Boom, boom, boom. Selama tabrakan frontal, Tang Wulin berusaha memanfaatkan sayap naganya. Dia berusaha mengendalikan tubuhnya setelah transformasi, tetapi kemampuannya untuk melakukannya masih tidak sebanding dengan ketika dia tahu tubuhnya sendiri. Dia diledakkan oleh dampak masan berulang kali setiap kali saat dia berdiri dari tanah. Hanya butuh beberapa saat bagi seluruh tubuhnya untuk diliputi cedera. Meski begitu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di depan mereka. Setiap kali Tang Wulin diledakkan oleh masan atau dibanting ke tanah dengan keterampilan jiwa, ia berpikir bahwa kompetisi akan segera berakhir. Namun, Tang Wulin masih berhasil bangkit setiap kali dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemampuan bertarungnya tidak melemah sama sekali. Tubuhnya pasca transformasi benar-benar sulit untuk dikendalikan, terutama Dragon Core yang berubah menjadi bentuk hati. Kekuatan esensi darah yang disalurkan terlalu kuat. Ketika Tang Wulin bergerak, energi yang keluar dari Dragon Core-nya meresap ke dalam tubuhnya dan membuatnya kehilangan kendali segera. Lonjakan itu sangat luar biasa, tidak mungkin dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Masan adalah master jiwa tipe kekuatan murni, ia dilengkapi dengan pengalaman tempur yang kaya yang memungkinkannya untuk menggunakan semua jenis keterampilan tempur tanpa akhir. Selain itu, Tang Wulin menyadari bahwa Masan adalah murid Tang Sek. Teknik Controlling Crane Capturing Dragonnya dikembangkan dengan kesempurnaan seperti itu. Teknik Controlling Crane Capturing Dragon sangat efektif ketika digunakan melawan lawan seperti Tang Wulin dengan kontrol yang buruk terhadap tubuhnya dan sering dapat digunakan untuk menyeretnya dari samping. Masan menyaksikan Tang Wulin berlari lagi dengan bodoh, jadi dia membungkukkan punggungnya dan membalikkan tubuhnya ke samping sambil menggerakkan tangannya dalam lingkaran untuk membimbing tubuh Tang Wulin ke kehilangan keseimbangan. Tangan kanannya membuat gerakan meraup dan meraih pergelangan kaki Tang Wulin. Kemudian, dia membanting tubuh Tang Wulin dengan ganas ke lantai. Ledakan, sebuah lubang yang dalam muncul di tanah sebagai akibat dari dampaknya. Masan mengangkat kakinya dan menginjak tepat pada waktunya untuk dihalangi oleh tangan Tang Wulin yang berbalik pada waktunya dan mendorong pergi. Mereka sudah mengulangi skenario seperti itu berkali-kali. Masan tahu dia mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan baja menjadi berkeping-keping, tetapi Tang Wulin bertindak seolah itu bukan apa-apa. Dia selalu bisa bangun tanpa bantuan, dan meskipun terlihat sedikit goyah, dia akan terus berjuang. Masan benar-benar kehilangan kata-kata. Tang Wulin akan bersikap defensif hampir setiap kali mereka bentrok dan dia hanya bisa memblokir Masan sesekali. Masan menemukan bahwa teknik bertarung Tang Wulin tampak sangat tidak berkembang, membuatnya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi selama tabrakan frontal yang sesungguhnya, kekuatan Masan masih belum bertahan. Dia tidak dapat mengambil alih kendali bahkan dalam bentuk avatar jiwa bela dirinya. Apa yang sebenarnya dilakukan bocah itu? Sementara Masan tercengang, Tang Wulin terus menyesuaikan diri dengan situasi barunya. Berada di bawah serangan terus-menerus seperti itu sangat menyakitkan, tentu saja, tetapi jantungnya Dragon Core memompa keluar kekuatan garis keturunan setiap waktu, memungkinkannya untuk sembuh dengan cepat. Selain itu, tulang dan ototnya sangat kuat sehingga dia bisa pulih setelah menderita pukulan yang begitu berat. Jika ini terus berlanjut, bocah ini akan melelahkanku sampai mati. Kekuatan jiwanya juga memiliki batas, bahkan jika ia memiliki basis kultivasi jiwa Douluo. Selain itu, Masan telah mempertahankan keadaan avatar jiwanya sepanjang waktu ia melawan Tang Wulin. Masan memutuskan untuk tidak melelahkan dirinya lagi. Cincin jiwa ke-8 di tubuhnya akhirnya bersinar untuk pertama kalinya. Meraih pergelangan kaki Tang Wulin sekali lagi, dia tiba-tiba melompat, mengambil keduanya ke atas. Aura Masan berubah tiba-tiba, dan Tang Wulin langsung merasakan ledakan kekuatan, seperti letusan gunung berapi, mendorong tubuhnya. Mengerikan, api putih pucat membakar tubuh Masan. Ini adalah bentuk api tanpa panas,
tapi Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa kekuatan yang memancar dari tubuh Ma San telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu kekuatan api legendaris? Itu adalah kekuatan kesempurnaan. Saat Tang Wulin tercengang dengan takjub, cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa yang diberikan cincin jiwa emas ini kepadanya, tetapi dia dapat merasakan secara tidak sadar bahwa dia perlu bergantung pada kekuatannya untuk bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Itu datang dari segel ke-10, jadi cincin jiwa emas ini seharusnya memiliki efek amplifikasi yang lebih kuat padanya daripada 4 keterampilan jiwa sebelumnya. Apa pengaruhnya? Segera, Ma San bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari Tang Wulin sementara seluruh tubuh bocah itu tiba-tiba bergetar hebat. Sebenarnya, bukan Tang Wulin yang gemetar tetapi Ma San sendiri. Kekuatan api Ma San, yang baru saja ditinggikan, sangat memperkuat kekuatannya sendiri. Tangannya meraih pergelangan kaki Tang Wulin secara terpisah dalam upaya untuk merobeknya dan mengakhiri pertempuran. Namun, ia menemukan bahwa ketika ia memegang pergelangan kaki Tang Wulin, lengannya mulai bergetar tak terkendali setelah cincin jiwa emas kelima Tang Wulin diterangi. Segera setelah itu, seluruh tubuh Ma San bergetar hebat. Ada ledakan dan sinar emas merah meledak. Meskipun basis budidaya jiwa Douluo-nya, Ma San segera diledakkan oleh ledakan mengerikan. Tang Wulin tercengang. Dia merasa kekuatan garis darah di tubuhnya memiliki denyut nadi yang unik, menghasilkan getaran frekuensi tinggi dan melepaskannya secara eksplosif. Semburan emas merah memiliki radius ledakan lebih dari 50 meter. Tubuh Ma San segera ditangkap oleh lampu merah emas setelah dihembuskan pergi. Serangkaian ledakan dahsyat mendorongnya mundur. Suara ledakan terdengar di langit lagi dan lagi sebelum dia akhirnya terlempar ke ujung panggung kompetisi, bertabrakan dengan perisai pelindung. Tubuhnya memantul dari perisai dan dia mendarat di tanah dengan kasar. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengejutkan. Namun, hanya ada senyum pahit di wajah Tang Wulin, karena kekuatan esensi darah dan kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis seluruhnya setelah dia melepaskan begitu banyak. Apa itu tadi? Meskipun itu agak mengesankan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan lagi setelah satu teknik itu. Dia turun dari langit. Dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darahnya habis, sistem menentukan bahwa Tang Wulin tidak memiliki energi untuk terus bertarung, jadi dia segera dipindahkan keluar dari arena kompetisi. Itu adalah kehilangan pertamanya. Ini adalah kekalahan pertamanya setelah ia bergabung dengan Stardoll Battle Network, dan terperosok dalam kebingungan. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran telah membantunya belajar mengendalikan kekuatannya, sementara keterampilan jiwa kelima cincin keturunannya memiliki efek yang sangat mengesankan. Namun, apa yang terjadi dengan teknik ini? Mungkinkah semua kekuatannya akan dikosongkan begitu keterampilan jiwa dilepaskan? Itu hanya kesepakatan satu kali untuk keterampilan jiwa seperti itu tidak peduli seberapa kuat itu. Tang Wulin dikalahkan secara membingungkan sementara Ma San menang dengan cara yang sama membingungkannya. Dia dipindahkan beberapa saat setelah Tang Wulin. Dia menatap Tang Wulin dengan bingung. Apa? Ada apa dengan skill jiwamu? Kenapa aku dibiarkan sama sekali tak berdaya? Aneh. Sangat aneh. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya baru saja mencapai keterampilan jiwa ini, jadi saya belum menemukan fungsinya. Komandan Ma, itu saja untuk hari ini. Saya akan kembali dan merenungkan hal ini sejenak. Kami akan mencoba lagi lain kali. Petik 2. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Ma San saat dia buru-buru keluar dari Stardoll Battle Network. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan menyilangkan kakinya untuk bermeditasi. Pertempuran hari ini sangat membantu baginya untuk memahami kondisi barunya. Tidak ada keraguan bahwa kontrolnya terhadap seluruh tubuhnya sangat berkurang karena ketinggiannya yang serba, tetapi ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Kapasitas bertarungnya tentu saja bisa sangat ditingkatkan dengan perubahan ini begitu dia bisa melakukan kontrol penuh dengan nomor pangkalan aslinya. Namun demikian, apa keterampilan jiwa garis keturunan kelima miliknya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan itu? Bab 1024. Tang Wulin memikirkan kembali bagaimana perasaannya ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya. Dia kagum menemukan bahwa ingatannya tampaknya telah membaik juga. Dia bisa mengingat setiap detail pertempuran dengan tepat. Rasanya jelas luar biasa. Tidak, itu bukan keterampilan fusi jiwa darah yang dilepaskan oleh kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah pada saat itu, hanya keterampilan jiwa kelima Raja Naga Emas.
Itu murni gerakan kekuatan garis keturunannya. Kemudian, kekuatan garis keturunan menghasilkan bentuk getaran frekuensi tinggi yang aneh. Getaran menghasilkan gelombang resonansi yang tumpang tindih berlapis-lapis dan terakumulasi terus-menerus sebelum meledak di tubuh Masan berulang-ulang. Itu terbentuk dari gelombang resonansi yang tumpang tindih. Di sisi lain, kemampuan menyerang dari pukulan seperti itu diselesaikan oleh getaran garis keturunannya. Karena kekuatan ledakan, ia mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Ketika kekuatan garis keturunannya hampir sepenuhnya habis, Dragon Core-nya berkontraksi dengan hebat dan mengekstraksi energi yang dibutuhkan dari dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya dilucuti dan diubah menjadi kekuatan esensi darah untuk mempertahankan ledakan frekuensi tinggi. Mungkinkah inti jiwanya dan Dragon Core dapat mengubah energi satu sama lain sekarang setelah ia menembus segel ke-10? Ini juga menandakan bahwa hubungan antara dua inti semakin dekat. Jika skill jiwa yang dilepaskan murni menggunakan kekuatan jiwa begitu kuat, lalu, bagaimana ketika dia menggunakan skill fusi jiwa darah? Meskipun tingkat konsumsi tentu akan lebih cepat, kekuatan peledak akan lebih kuat juga, kan? Aku pasti akan mencobanya nanti. Ketika Tang Wulin memulai meditasinya dan mengingat semua keuntungan dan kerugian dari pertempuran dengan Masan sebelumnya, dia segera merasa bahwa dia memiliki banyak manfaat dari pengalaman itu. Ketinggian itu adalah proses yang sangat langsung karena terkait dengan kapasitas bertarungnya secara keseluruhan. Namun, itu bukan tugas yang mudah menggunakan kemampuan baru dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia masih akan membutuhkan periode waktu yang lebih lama dan pengalaman tempur yang lebih nyata. Untungnya, tahap akhir tantangan Bintang Dao Jaringan Pertempuran Federal telah dimulai. Beberapa hari kemudian, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa situasi di jaringan pertempuran telah berubah ketika dia masuk sekali lagi. Setelah masuk ke sistem, hal pertama yang muncul di hadapannya adalah pintu emas besar. Dia melangkah melewati pintu yang diterangi dan pada saat berikutnya, dia dipindahkan ke tempat yang sama sekali berbeda setelah dia melewati ambang pintu. Selamat datang di Star Dao City, mengumumkan suara elektronik. Bintang Dao City, apakah itu kota jaringan pertempuran Star Dao? Tidak ada keraguan bahwa seluruh sistem kecerdasan buatan baru mulai diterapkan, jadi masih ada banyak kekurangan tetapi semuanya pasti membaik. Star Dao City tampaknya lebih maju daripada divisi barat mereka, karena setidaknya terlihat lebih seperti kota. Dua kata, Little Tang, melayang di atas kepala Tang Wulin sambil menampilkan hasil pertempurannya. Sayang sekali bahwa itu bukan lagi skor tak terkalahkan yang asli lagi. Silakan lanjutkan ke arena pertempuran jiwa hebat Star Dao City untuk mempersiapkan kompetisi. Babak pertama final adalah turnamen eliminasi. Harap bersiap diri untuk pertempuran. Lawanmu akan ditarik secara acak. Suara elektronik berbicara sekali lagi karena mengingatkan Tang Wulin tentang kompetisi. Ya, 3 putaran pertama final tantangan jaringan pertempuran Dao Star Federal semuanya dieliminasi untuk menentukan 32 kontestan terakhir sebelum melanjutkan dengan turnamen round robin. Tang Wulin dapat dengan jelas mengingat misinya. Dia tidak bisa menyelesaikannya dengan menjadi salah satu dari 3 final kali ini, tetapi dia harus menjadi juara kompetisi Master Jiwa. Dia pikir itu aneh bahwa dia tidak akan begitu percaya diri di masa lalu, tetapi sejak dia mengalahkan Blood Nine, Tang Wulin merasa bahwa adalah mungkin baginya untuk menjadi juara. Perasaan dan antisipasi hanya tumbuh lebih kuat setelah ia menembus segel ke-10 Raja Naga Emas. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah bahwa ia memang memiliki kendali penuh atas kekuatannya, jadi ini adalah masalah. Metode terbaik untuk menguji kemampuan bertarungnya adalah dengan terlibat dalam pertempuran. Final, aku datang. Sebuah panah yang terbentuk dari bayang-bayang dan cahaya menuntun Tang Wulin saat dia menuju ke arena-arena pertempuran hebat Star Dao untuk inspeksi dan pendaftaran. Proses inspeksi sangat sederhana karena segera diselesaikan setelah ia tiba di divisi yang ditunjuk. Namun, Tang Wulin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak melihat kontestan lain di tempat ini. Lokasi dia berada tampaknya tidak jauh berbeda dari divisi barat, sementara Star Dao Great Battle Soul Arena terlihat hanya sedikit lebih besar, kosong. Dia ada di sana sendirian. Mengapa ini terjadi? Tang Wulin tidak menyadari bahwa ini adalah langkah yang diambil oleh sistem untuk memastikan identitas setiap kontestan lebih aman. Kata-kata, Little Tang, di atas kepala Tang Wulin perlahan menghilang ketika dia ditempatkan di wilayah emas. Di tempat ada nama kode dengan hanya nomor 33.
Itu sangat aneh. Apakah kami boleh berpartisipasi dalam kompetisi hanya dengan nama kode? Ini agak menarik. Saya ingin tahu apakah federasi dapat melihat nama saya. Saya kira itu tidak masalah jika mereka tahu. Sekarang saya berada di Tentara Dewa Darah. Petik 1. Inspeksi selesai. Pengundian otomatis lawan selesai. Bersiaplah untuk kompetisi. Dalam 10 menit, pertandinganmu akan dimulai. Seperti yang diharapkan, itu sangat berbeda dari tahap awal. Setidaknya, sikapnya tidak sesederhana dan kasar seperti sebelumnya. Tang Wulin tidak menyadari betapa pentingnya tantangan jaringan pertempuran Stardow Federal di masa depan. Siapapun yang mampu memasuki final dalam tantangan pertama akan meninggalkan jejak besar dalam sejarah Stardow Battle Network dan diingat oleh sejarah. Dia menyilangkan kakinya dan duduk saat dia memfokuskan pikirannya dan menenangkan napasnya. Melalui kultivasinya selama beberapa hari sebelumnya, Tang Wulin menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tampaknya telah meningkat pesat setelah peningkatan basis kultivasinya. Apalagi itu adalah lompatan kemajuan saat ini. Meskipun dia yakin bahwa dia belum melakukan terobosan ke Spirit Domain, dia pasti telah maju lebih jauh ke Spirit Abyss. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan paling kecil pada setiap bagian tubuhnya melalui kekuatan rohaninya sekarang. Dia juga bisa menggunakannya untuk merasakan tanda-tanda gangguan di dunia luar pada jarak yang sangat jauh. Lebih penting lagi, dia bisa membedakan unsur-unsur molekul energi tak berbentuk di udara. Ini adalah bagian yang paling kuat baginya. Menurut pengetahuannya yang diperoleh dari studinya di Shrek Academy, seseorang perlu mencapai Spirit Domain untuk melakukan ini. Fitur luar biasa dari domain roh adalah perbedaan elemen yang jelas. Meskipun itu hanya perasaan samar baginya saat ini yang tidak sejernih kristal, dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari titik itu. Di sisi lain, Spirit Domain sudah menjadi level tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia biasa. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai basis budidaya roh, domain spiritual akan diproduksi sendiri pada orang tersebut. Wilayah spiritual setiap orang berbeda tetapi tidak diragukan lagi. Memiliki satu sangat bermanfaat bagi basis kultivasi seseorang sementara juga secara signifikan memperkuat kemampuan bertarung seseorang. Setiap judul Douluo memiliki basis budidaya kekuatan spiritual dari domain roh sebagai sebuah yayasan. Dikatakan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa memasuki dunia setengah dewa tanpa mencapai pangkat roh dari domain roh. Dia akan kembali untuk belajar dari Blood One setelah kompetisi berakhir dan juga melihat sejauh mana basis kultivasi spiritualnya telah pergi. Tang Wulin mengambil keputusan. Tidak ada keraguan bahwa Douluo Chaodezi Hairless yang bertindak sebagai Blood One adalah limit Douluo dan dia pasti adalah pembangkit tenaga listrik Spirit Domain. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana kekuatan strategis limit Douluo tidak sebesar sebelumnya, mereka juga tidak lemah. Federasi tidak berani bertindak terlalu jauh dengan Sekte Tang terutama karena dua Douluo sebatas yang masih ada, Douluo tanpa hati dan Douluo asmara. Tang Wulin menduga bahwa bahkan Federasi tidak menyadari bahwa darah satu dari Tentara Dewa Darah adalah Douluo yang tak berperasaan. Tentara Dewa Darah tampaknya memiliki sistem khusus untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Tidak peduli dari mana seseorang berasal, setiap aturan dan peraturan di sini harus diikuti setelah memasuki Tentara Dewa Darah. Tang Wulin sangat senang bahwa Tentara Dewa Darah telah mengorbankan begitu banyak untuk Federasi, jadi itu sepenuhnya tepat bagi Tentara Dewa Darah untuk melindungi diri dari urusan eksternal. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Aliran cahaya keemasan melintas dan Tang Wulin telah tiba di tengah arena kompetisi. Daerah itu sunyi. Seluruh tahap kompetisi memancarkan cahaya putih samar. Panggung memiliki diameter 1000 meter, jadi itu sangat besar. Berdiameter 1000 meter dianggap sebagai barang mewah bahkan untuk pertempuran Misha. Di kejauhan, lawannya sudah muncul sekitar 300 meter jauhnya. Wajah mereka kabur, jadi dia hanya bisa tahu bahwa lawannya adalah seorang pria dengan nomor yang tergantung di atas kepalanya. Itu 118. Tang Wulin menyipitkan matanya dan menyesuaikan tubuhnya sambil menunggu pengumuman suara elektronik. Berbeda dengan ketenangan di panggung kompetisi, seluruh federasi dipenuhi dengan kegembiraan saat ini di luar panggung kompetisi. Federasi tidak mengeluarkan biaya ketika menginvestasikan dana besar-besaran untuk memberikan streaming jiwa langsung di seluruh wilayah mereka pada tahap akhir tantangan Stardow Battle Network Federal. Bab 1025. Itu adalah upaya pertama federasi untuk menggunakan teknik ini. Biasanya, soul streaming dilakukan di tingkat regional,
jadi upaya saat ini live streaming di seluruh federasi. Pertama, karena keberhasilan federasi meluncurkan satelit pertamanya setahun yang lalu. Kedua, federasi mempromosikan acara pembuatan Stardow Battle Network. Anggaran pengembangan untuk Stardow Battle Network adalah angka astronomi. Tanpa dana yang memadai, federasi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Federasi hanya dapat menerima lebih banyak dana dari parlemen federal dengan menghasilkan tingkat kepentingan publik yang tinggi. Alhasil, kompetisi ini pun dimulai. Itu adalah pusat daya tarik bagi semua orang. Efeknya bahkan lebih baik daripada yang dibayangkan. Terlepas dari perkembangan teknologi jiwa yang telah masuk ke hati orang-orang, orang-orang di dua kontinen tetap menjunjung tinggi ideologi kepahlawanan individu. 20.000 tahun yang lalu, leluhur pertama Tang Sekte naik ke ketuhanan dan akhirnya mengalahkan Martial Soul Hall yang ambisius untuk mengembalikan kebebasan ke dunia para penguasa jiwa benua pada akhirnya. 10.000 tahun kemudian, pendiri Pagoda Roh, Es Suci Douluo Huo Yuhao bergantung pada satu-satunya kekuatannya untuk akhirnya mengalahkan operasi subversif Roh Kudus dan juga mengalahkan Dewa Binatang Buas pada saat itu. Dia melakukan upaya sadar untuk menolak kekuatan kegelapan dari Kekaisaran Sun Moon yang terus berpengaruh yang memberikan kebebasan kepada Kekaisaran Bintang Luo sebelum benua Bintang Luo muncul hingga hari ini. Jumlah limit Douluos hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan awal. Namun seberapa tinggi sebenarnya kemampuan bertarung puncak sang guru jiwa sebenarnya? Kemampuan macam apa yang dimiliki generasi muda pembangkit tenaga listrik? Masalah-masalah ini tidak menjadi perhatian publik. Tanpa ragu, tantangan jaringan pertempuran Dao Star Federal telah memberi masa kesempatan untuk memahami dunia tuan jiwa dengan lebih baik. Selain itu, siaran langsung dengan sinyalnya yang mencakup setiap sudut benua memberikan jalan bagi orang-orang untuk menonton kompetisi yang hebat tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Selain itu, gratis. Jadi, bagaimana mungkin itu tidak menarik perhatian publik? Bahkan kenangan tentang kota Shrek yang dihancurkan tampaknya telah terhapus oleh kompetisi. Layar yang tak terhitung jumlahnya sedang memutar rekaman kompetisi. Ada total 128 turnamen di babak pertama kompetisi ini. Turnamen tidak dilakukan secara bersamaan karena live streaming. Mereka dibagi menjadi 10 kelompok, dengan 10 turnamen di masing-masing kelompok. Ada komentator dan staf khusus yang ditugaskan untuk setiap grup selama streaming langsung. Pertarungan Tang Wulin dan nomor 118 adalah pertandingan pertama yang disiarkan langsung. Itu dipilih secara acak dari banyak yang dihasilkan secara otomatis. Adegan yang muncul di hadapan penonton adalah kontestan nomor 33 versus kontestan nomor 118. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Penonton menyaksikan lautan bayangan bergerak muncul di layar mengikuti pengumuman dari suara elektronik. Para kontestan dari kedua belah pihak bergerak pada saat yang sama. Gerakan Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai gempa bumi. Dia menginjak kaki kirinya ke tanah saat dia berlari keluar. Gerak kakinya membuat ledakan memekakkan telinga. Tanah, dalam jarak 10 meter, tenggelam di tempat ia menginjak kakinya dengan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Pada saat yang sama, ledakan sonik terdengar. Jarak 300 meter tercakup dalam sepersekian detik. Apa itu tadi? Oh, my god, kekuatan peledak macam apa itu? Bisakah tubuh manusia benar-benar menahannya? Dia tidak memakai armor perang. Para komentator terkejut. Mereka harus terus bertukar tempat di antara 10 turnamen untuk meliput siaran langsung hari ini. Mereka beralih ke adegan turnamen manapun yang menarik. Langkah maju tunggal Tang Wulin benar-benar mengejutkan sehingga dua komentator kehilangan jejak turnamen yang sedang berlangsung saat mereka menceritakan pertarungan saat ini. Itu sangat cepat. Komentator hampir tidak bisa bereaksi terhadap situasi. Lawan juga tertangkap basah. Tang Wulin mengandalkan kekuatan reaksi dari tanah bersama dengan kontrol gravitasi torso Bone Mountain Dragon King-nya untuk meringankan tubuhnya. Pada saat itu, dia mempercepat, setidaknya, 2 kali kecepatan suara. Kecepatan ledakan seperti itu memungkinkan dia untuk mencapai lawan dalam sepersekian detik. Dia tidak menggunakan senjata atau keterampilan apapun tetapi hanya kepalan tangannya. Dia melemparkan pukulan pertamanya ke arah lawan. Jika seseorang dapat memperlambat pemandangan saat ini, seseorang dapat melihat bahwa kulit Tang Wulin berwarna emas merah dengan pembuluh darah berwarna sama yang menonjol keluar dari bawah kulitnya, dan sisik naga emas yang tersusun rapi menutupi lengannya.
Jelas tidak ada kontestan yang lemah di tahap akhir kompetisi karena mereka semua bergulat dan menang dari kompetisi sebelumnya dari masing-masing divisi. Meskipun lawan Tang Wulin kaget, dia cepat bereaksi terhadap situasi. Dia membusungkan dadanya dan mengencangkan perutnya sementara secara bersamaan menyalakan titik cahaya di dadanya. Tidak ada waktu baginya untuk melepaskan seluruh perlengkapan perangnya, tapi dia masih berhasil melepaskan baju besi cermin yang tidak bercela di dadanya. Dia tidak berusaha menghalangi dengan tangannya, karena kecepatan Tang Wulin terlalu cepat sehingga tidak ada waktu baginya untuk melakukannya. Tinjunya mengenai kuil Tang Wulin. Pada saat yang sama ia mengayunkan tangannya, palu yang tajam muncul di masing-masing tangannya. Penghakiman lawan tepat sasaran. Sama seperti pukulan Tang Wulin terhadap tubuhnya, palu tajamnya menembus ke kuil Tang Wulin dengan tepat. Dia menderita pukulan di dadanya, tetapi dia memiliki perlindungan baju besi cermin. Dia mungkin tidak harus mati karena pukulan itu, tetapi Tang Wulin akan mati, tanpa ragu, jika pelipisnya ditusuk oleh palu yang tajam. Lawan itu menyerang titik vital musuhnya untuk memicu bala bantuan musuhnya. Itu adalah keputusan sepersekian detik. Lawannya memang layak masuk final. Dia puas dengan serangan baliknya sendiri. Mustahil bagi Tang Wulin untuk mengubah arah dengan kecepatan ledakannya. Tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan pengisian yang begitu kuat. Ada kelemahan pada kecepatan yang terlalu cepat. Justru kesulitan untuk melakukan kontrol karena momentum yang tinggi dari kekuatan pengisian. Di sisi lain, bahkan jika Tang Wulin berhasil mengendalikan dirinya dengan upaya besar untuk menghindari pukulan fatal lawannya masih bisa memiliki momen yang tepat. Lawan adalah tipe sistem kelincahan, jadi saya tidak berpikir pertahanannya sekuat itu. Seperti keberuntungan, dia memiliki serangan tipe domain yang dapat dipicu pada saat berikutnya. Lawan menganggap Tang Wulin sebagai master jiwa tipe agility secara intuitif. Pada saat ini, komentator menyebutkan betapa luar biasa kompetisi itu ketika kedua belah pihak hanya berjarak satu sama lain. Layar ditempati oleh warna emas di saat berikutnya. Itu adalah sepasang sayap emas yang ditutupi dengan sisik naga berbentuk berlian. Sisik pada sayap sedikit lebih besar tetapi lebih tipis dari sisik di tubuhnya. Ketika sepasang sayap naga menyebar, lebar sayap yang 5 meter memberikan perlawanan untuk menghentikan momentum pengisian daya Tang Wulin. Pada saat yang sama, palu tajam lawan diturunkan. Ekspresi bangga di wajah lawannya membeku dalam sekejap. Sungguh sia-sia bahwa Tang Wulin merindukan ekspresi lawannya karena dia memperhatikan sepasang palu tajam yang saling bertabrakan. Lawannya salah menilai penghentian mendadaknya. Pada saat berikutnya, dia melemparkan pukulan dengan tinjunya. Dia meninju sepasang palu tajam, mendorong ke depan tanpa banyak perlawanan. Dengan suara tajam dari palu yang tajam menggaruk sisik naga emasnya, pukulannya mendarat tepat di baju besi cermin lawannya. Boom, cakar naga emas ditambah dengan kekuatan besar Raja Naga Emas meledak keluar. Tubuh nomor 118 berputar tak terkendali saat dia dilemparkan ke belakang dalam postur yang berkerut. Kemudian, sayap naga Tang Wulin yang menyebar mengepak dengan kuat sekali. Pada saat berikutnya, dia mengejar lawannya. Dia melemparkan pukulan lain dengan tinjunya tanpa trik di lengan bajunya. Dengan ekspresi bangga membeku di wajahnya, nomor 118 mendengar armor cermin di dadanya retak. Dia berusaha melepaskan armor tempurnya, tetapi sebaliknya, dia merasa seperti dietuk oleh kereta jiwa yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya ketika tubuhnya dihancurkan sedemikian rupa sehingga bahkan kekuatan jiwanya terguncang hingga terlupakan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan baju perangnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kemudian, dia melihat sepasang mata emas dan kepalan yang mengembang dengan cepat. Bab 1026. Ledakan. Awan kabut darah meledak di langit. Bersamaan dengan itu, auman naga yang gagah berani terdengar di seluruh panggung kompetisi. Bayangan besar naga emas dengan ekspresi buas muncul samar-samar di belakang punggung Tang Wulin. Meskipun bayangan itu lenyap begitu muncul, ia meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Ini sedikit mendominasi, bukan? Komentator sudah tercengang karena ini adalah final Federal Stardow Battle Network Challenge. Itu adalah babak pertama yang disiarkan langsung. Hampir tidak ada orang yang siap untuk kejutan hebat seperti itu. Para komentator memahami dunia tuan jiwa secara alami, tetapi tidak peduli seberapa baik mereka memahaminya, mereka tidak percaya ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka.
Itu adalah tahap terakhir dari kompetisi di mana para kontestan dipilih dari divisi. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang lemah. Meskipun skenario seperti itu, hanya butuh 2 serangan untuk membunuh lawan. Serangan fatal itu benar-benar menakjubkan. Selain bayangan berbentuk naga yang dingin dan raungan naga yang memekakkan telinga pada akhirnya, itu benar-benar stimulasi yang membuka mata bagi indera. Kapasitas bertarung orang ini benar-benar mengerikan. Penonton, di depan layar, menonton kompetisi tidak bisa tidak merasa tercekik. Itu benar-benar perasaan mencekik. Mereka merasa orang di layar memiliki kehadiran yang sangat menakutkan yang memengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Tanda kemenangan raksasa ditampilkan di layar. Meskipun ada 2 serangan, mereka berdua selesai hanya dalam 1 detik. Itu benar-benar kompetisi terpendek di antara semua kompetisi yang diadakan hari ini, dan mungkin di antara kompetisi tahun ini. Sayap emas di punggung Tang Wulin ditarik. Kata-kata emas, "33", yang besar dan berkilauan dengan cahaya keemasan tergantung di atas kepalanya. Setelah dia menarik kembali sayapnya, sebuah bayangan melintas 1 kali dan dia menghilang bersamaan dengan itu. Tang Wulin menang di babak pertama turnamen eliminasi. Kemampuan seorang kaisar jiwa 6 cincin agak mengesankan. Itu adalah penilaian Tang Wulin tentang lawannya. Meskipun dia mampu menang cepat atas lawannya, pada kenyataannya, dia tahu tidak ada banyak perbedaan antara lawannya dan dirinya sendiri. Dia mampu menangani lawannya begitu cepat karena lawannya tidak mampu menilai kemampuan Tang Wulin. Semua kekuatan dan daya tahan manusia memiliki batasnya, setidaknya, dalam peringkat berbasis kultivasi tertentu. Namun, kecepatan dan kekuatan yang diperlihatkan oleh Tang Wulin sebelumnya, tidak diragukan lagi, non-manusiawi sehingga penilaian lawan salah. Jika lawan mampu memposisikan dirinya dalam posisi bertahan, maka ia harus mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pertempuran hari ini adalah ujian bagi Tang Wulin. Tes kekuatan dan kecepatannya saat ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berusaha keras untuk mengendalikan kekuatannya. Semakin dalam kesadarannya, semakin terkejut dia menemukan manfaat yang dibawa oleh lapisan ke-10 Golden Dragon King Seal. Fitur hantaman awal dari Golden Dragon Claw kanannya dan fitur air mata dari Golden Dragon Claw kirinya hanya bisa dipicu dengan tingkat probabilitas tertentu. Namun, fitur-fitur ini sekarang bisa sepenuhnya dipicu oleh kendalinya. Kemampuannya untuk mengendalikan keseluruhan kinerja dan kekuatan Raja Naga Emas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah murni kekuatan pengisiannya, namun master jiwa lainnya dari peringkat yang sama tidak mampu melakukannya, apalagi melepaskan serangan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Tang Wulin sama sekali tidak terpengaruh. Dia membentangkan sayapnya untuk mengurangi kekuatan pengisiannya. Dia merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia berhasil kembali ke keadaan normal setelah mengedarkan kekuatan esensi darahnya. Dalam arti tertentu, Tang Wulin tidak dianggap sepenuhnya manusia lagi. Daya tahan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Bahkan gelar Douluo tidak bisa mengukur ketahanan tubuhnya sekarang. Alhasil, ia meraih kemenangan dengan mudah. Dia meninggalkan arena kompetisi dan keluar dari jaringan untuk mengalami kekuatan ledakan yang dia miliki selama pertempuran sebelumnya. Sudut bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Baik sekali, saya telah maju selangkah lagi dalam kendali kekuatan saya. Petik 1. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yaitu memenangkan pertempuran melawan Blood Nine dalam waktu kurang dari sebulan. Dia pertama-tama perlu belajar bagaimana mengendalikan kekuatan yang berasal dari segel lapisan ke-10 Raja Naga Emas dengan benar untuk mengalahkan Blood Nine sekali lagi. Dia seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal lain setelah dia belajar mengendalikan diri dengan baik. Dia sangat menikmati perasaan ledakan itu. Sepertinya Bloodline Golden Dragon King-nya menikmati perasaan itu juga. Dia mengira itu adalah sifat bawaan Raja Naga Emas. Dia berpakaian dan meninggalkan tempat tinggal. Tang Wulin berjalan sampai ke tempat tinggal Blood One. Itu terletak di dekatnya. Kemudian, dia mengirim pesan teks ke Blood One untuk meminta arahannya. Jawaban Blood One datang 10 menit kemudian ketika Tang Wulin akan pergi. Blood One menjawab bahwa dia bisa melihatnya sekarang. Tang Wulin mengetuk pintu. Pintu terbuka. Silahkan masuk. Tang Wulin berjalan ke kamar Blood One dan menemukan Blood One sedang duduk bersila seolah dia sedang bermeditasi. Maaf telah mengganggu kultivasi Anda.
Ini cukup kasar bagi saya, meminta maaf Tangulin. Blood One tersenyum dan membuka matanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku sudah berkultivasi sampai kemacetan, jadi sama sekali tidak ada kemungkinan bagiku untuk menerobos lagi. Ini mungkin masalah hidup dan mati bagiku jika aku mencoba terobosan. Kemungkinan hidup, dalam hal ini, bahkan tidak 1%. Ketika hari itu tiba, saya akan mengundang Anda untuk menyaksikan upacara tersebut. Mungkin, itu akan membantu Anda. Petik 2. Tangulin berbicara dengan senyum pahit, saya harap hari itu tidak akan datang karena Sekte Tang masih membutuhkan dukungan Anda. Blood One berbicara, baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Ada yang bisa saya bantu? Tangulin menjawab, saya merasa bahwa saya mungkin memiliki terobosan lain dalam kekuatan spiritual saya baru-baru ini, tetapi saya tidak bisa memastikan level mana itu. Saya ingin bertanya kepada Anda beberapa teknik tentang cara menggunakan kekuatan spiritual. Terobosan lain, terobosan ke level mana kali ini? Tanya Blood One. Tangulin menjawab, saya sepertinya bisa merasakan beberapa elemen energi sekarang. Kamu bisa merasakan kehadiran elemen energi. Terobosan macam apa ini? Kamu seharusnya sudah memiliki kemampuan ini ketika kamu bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual. Blood One mengangkat alisnya. Tangulin batuk sekali dan berbicara, maksud saya manifestasi. Dengan kata lain, saya bisa melihat warna-warna molekul energi yang berbeda di udara. Blood One tertegun sesaat. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba melebar sementara pupilnya mengerut dengan cara yang jelas. Tangulin menyaksikan mata Blood One berubah menjadi ungu emas dengan dua aliran sinar ungu emas menyelubungi tubuh Tangulin seolah-olah pancaran itu padat. Tangulin sedikit mengernyit, jika tidak, dia hampir tidak bereaksi. Dia tidak mencoba untuk menghindar karena matanya juga berombak ungu emas yang jauh lebih kuat dari ungu emas darah satu. Namun, pancaran yang melekat di matanya jernih. Kedua aliran cahaya ungu emas itu hanya membuat sedikit kontak ketika Tangulin segera merasakan semburan kekuatan spiritual yang meluas membungkus tubuhnya dalam sekejap. Dia tidak merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia merasa benar-benar transparan seolah-olah dia bisa dilihat oleh seseorang. Inti naga dalam tubuhnya tiba-tiba mulai memantul dengan keras, sementara mata ungu awalnya langsung menyatu dalam lapisan emas merah. Semburan energi sengit dan tirani meledak dari tubuhnya, sementara perasaan dilihat melalui segera menghilang. Tangulin hanya merasakan esensi darah di tubuhnya melonjak liar sementara raungan naga yang dalam dipancarkan dari seluruh tubuhnya seolah-olah ada sesuatu yang menunjukkan dominasinya. Aku tidak bermaksud melakukan itu, kata Tangulin dengan ekspresi polos. Di sisi lain, Blood One memberinya tatapan aneh. Blood Demon Purple Blood One ditarik kembali. Kamu sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan spiritual spirit abis. Bagaimana mungkin, bahkan jika kamu mulai berkultivasi dalam rahim ibumu, kamu tidak bisa maju begitu cepat. Orang hanya bisa membayangkan pangkat spiritual Tangulin saat ini dilihat dari keterkejutan Blood One. Blood One sangat terkejut ketika dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan dalam tubuh Tangulin secara mengejutkan dapat menyatu bersama dengan peringkat spiritualnya. Blood One menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam, tidak perlu bagimu untuk mengevaluasi secara spesifik kekuatan spiritualmu. Kemampuan untuk merasakan elemen energi menandakan bahwa kamu telah memasuki tatanan spirit abis yang lebih tinggi. Di saat yang sama, Anda telah menyentuh ambang domain roh. Petik 2. Tangulin berbicara, jadi, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Blood One berbicara dengan acuh tak acuh, teruslah rasakan. Ketika Anda akhirnya bisa merasakan setiap molekul energi di sekitar Anda secara menyeluruh, Anda kemudian dapat mencoba untuk memindahkannya dengan kekuatan spiritual Anda. Gunakan kekuatan spiritual Anda untuk memindahkannya tanpa menggunakan kekuatan jiwa atau darah Anda kekuatan esensi. Kemudian, mintalah tanggapan simpatik dari mereka. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, domain roh Anda akan sepenuhnya terbentuk. Prosesnya panjang dan membosankan, tetapi kekuatan spiritual Anda akan tumbuh sendiri pada peringkat Anda saat ini, tidak perlu terburu-buru. Biarkan alam mengambil jalannya. Petik 2. Ya, jawab Tangulin. Lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal-hal tanpa tujuan seperti ayam tanpa kepala. Dengan bimbingan Blood One, dia akan terus berkultivasi seperti biasa. Karenanya, itu agak nyaman baginya. Blood One memandang Tangulin saat tatapan matanya berubah. Sesuatu sepertinya telah terjadi padamu.
Basis kultivasi kamu telah meningkat. Kekuatan esensi darahmu lebih padat dari sebelumnya. Selain itu, ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kekuatan esensi darahmu masih hidup. Bab 1027. Blood One pantas mendapatkan gelarnya sebagai limit Douluo karena dia bisa melihat perubahan pada tubuh Tang Wulin setelah momen yang begitu singkat. Tang Wulin terkikik dan berkata, ada beberapa ketinggian yang terutama dari kekuatan garis keturunan saya. Saya tampaknya telah menembus kemacetan baru-baru ini. Hanya setelah terobosan saya, sulit untuk mengontrol kekuatan saya. Baiklah, saya akan kembali berkultivasi sekarang. Petik 2. Blood One berbicara, tahap akhir kompetisi telah dimulai. Apakah Anda ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin menjawab, babak pertama selesai, dan saya menang. Final agak menarik di mana semua orang diberi nomor. Saya 33. Blood One berbicara, jangan lupakan misimu. Aku menghormati kata-kataku. Ya, jawab Tang Wulin dengan sedikit tidak berdaya. Blood One menatap setelah Tang Wulin yang pergi saat ia memutuskan untuk menggunakan otoritasnya untuk melihat rekaman kompetisi. Dia merasa bahwa transformasi Tang Wulin sangat besar dan melebihi prediksinya dengan perbedaan besar. Tang Wulin tidak kembali ke tempat tinggalnya setelah meninggalkan kamar Blood One. Sejak pertempuran dengan Ma San, dia telah tinggal di tempat tinggalnya untuk berkultivasi. Selain itu, ia berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi, itu agak membosankan baginya. Dia membuat keputusan untuk berjalan-jalan di luar, lalu dia akan menelepon Gu Yuena. Bagaimanapun, dia memiliki jasa yang memadai sekarang, karena Ma San membayarnya sejumlah besar. Selanjutnya, kompetisi hari ini menginspirasi dia untuk menempa mechanya. Dia berada dalam keadaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, sehingga fungsi mechanya berbeda secara alami. Dia naik lift dan keluar dari batalion Dewa Darah. Tang Wulin merenung sejenak sebelum dia melepas tanda pangkat di bahunya. Dia terlalu muda yang membuatnya mencolok untuk memakai pangkat umum utamanya. Meskipun Ma San adalah orang yang pemarah, pada kenyataannya, identitas Tang Wulin akan diragukan juga jika ia bertemu dengan tentara lain. Dia hanya bisa menghindari masalah seperti itu jika pangkatnya diumumkan ke seluruh pasukan. Dia melepas tanda pangkatnya untuk menghindari masalah. Dia kadang-kadang membangkitkan perhatian karena tindakan tidak mengenakan jubahnya dianggap melanggar peraturan militer, hanya saja itu adalah pelanggaran yang lebih ringan. Itu berjalan baik baginya di area istirahat. Tang Wulin tiba di area istirahat untuk menemukan tempat yang sibuk dengan kegiatan. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya tempat rekreasi dan hiburan bagi para prajurit tentara Dewa Darah. Tang Wulin memesan minuman dari bar dan duduk sebelum menyesapnya. Minuman itu terasa manis dan menyegarkan saat meluncur turun ke tenggorokannya yang membuatnya hangat sekaligus bahagia. Dia menggunakan gelang Dewa Darahnya untuk menghubungi nomor komunikator Gu Yuena saat dia dengan sabar menunggu jawaban. Seperti yang diharapkan, suara Gu Yuena terdengar di ujung yang lain setelah beberapa saat. Suaranya terdengar lembut dan manis dengan sedikit kejutan di nadanya. Ayah, aku merindukanmu. Kapan kamu kembali? Tang Wulin segera merasakan semua kelelahan dan tekanan spiritual menghilang. Lusa, aku akan mengunjungimu lusa, apakah tidak apa-apa? Luar biasa, Gu Yuena berteriak kegirangan, aku akan menunggumu nanti. Tang Wulin berbicara tentang beberapa hal menyenangkan yang terjadi padanya di ketentaraan. Dia menyebutkan bagaimana dia, secara tidak sengaja, mengalahkan Blood Nine dan berbicara tentang bagaimana Ma San memiliki kesalahpahaman tentang pangkat militernya. Dia berbicara tanpa henti saat dia berbagi kegembiraannya di ketentaraan. Gu Yuena mendengarkan dengan serius dan sesekali menimpali dengan keprihatinan. Tang Wulin merasa hangat dan tidak jelas di hatinya sementara bibirnya tersenyum hangat. Tiba-tiba, dia merasakan aura seseorang mendekat sangat dekat dengannya. Dalam refleks, dia membalikkan tangannya untuk meraih orang itu. Hehe, aduh, tawa itu hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Sosok yang kuat dan kuat segera ditarik oleh Tang Wulin dan ditempelkan di meja. Ayah, apa yang terjadi? Gu Yuena berteriak ketakutan di ujung lain dari komunikator. Tang Wulin buru-buru berbicara, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya seorang kolega yang bermain-main dengan saya. Dia melonggarkan cengkeraman di tangan Jiang Wuyue saat dia berbicara dan melotot padanya. Senang sekali kau baik-baik saja. Ayah, datanglah lebih awal pada hari itu. Aku akan menunggumu. Tentu.
Tang Wulin menggantung komunikator sebelum dia memandangi Jiang Wuyue yang ekspresinya aneh ketika dia menggosok pergelangan tangannya. "Apa yang kamu lihat?" kata Tang Wulin dengan nada kasar karena dia sedang tidak mood karena pembicaraannya dengan Gu Yuena terputus. Jiang Wuyue mengangkat alisnya. "Katakan, berapa umurmu? Kamu sudah punya anak perempuan. Dia kedengaran sudah dewasa. Berapa umurmu? Kamu benar-benar..." "Diam." Tang Wulin berbicara dengan geram. "Dia adalah pacarku." Jiang Wuyue tertegun sejenak, lalu ekspresi wajahnya berubah lebih aneh. "Tang Wulin, oh Tang Wulin. Aku benar-benar tidak berharap kamu memiliki pikiran yang gelap di bawah wajah tampanmu. Kamu memiliki selera yang sangat aneh. Kamu benar-benar seorang lelaki tampan dengan niat buruk." Petik 2. Sinar dingin berkilauan di mata Tang Wulin. "Apakah kamu ingin dipukuli?" Jiang Wuyue terkikik. "Namun, tolong ajari aku, bagaimana kamu melakukan itu? Bagaimana kamu membuat pacarmu memanggilmu, ayah? Kamu memiliki teknik rahasia." Tang Wulin memelototinya. "Kamu terlalu banyak berpikir. Dia menderita amnesia, jadi dia mempertahankan ingatan seorang anak." Jiang Wuyue menatap Tang Wulin dengan heran. "Amnesia, bagaimana itu bisa terjadi?" Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Tang Wulin. "Saat dia menyelamatkanku." Ekspresi Jiang Wuyue berubah kali ini. Dia berbicara dengan ekspresi bersalah. "Maaf, saya tidak tahu, saya sangat menyesal." Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Mungkin, ini yang terbaik. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah aku ingin dia pulih. Aku bekerja sangat keras di sini, dan situasinya sekarang tampaknya agak baik. Setidaknya, aku selalu bisa memilikinya di sisiku." Petik 2. Tatapan Jiang Wuyue sedikit bergeser. "Di sisimu, kamu tidak akan membawanya ke tempat ini, kan? Aku mengerti sekarang. Tidak heran kamu selalu berharap untuk dipromosikan agar memenuhi syarat untuk cuti. Jadi kamu bisa pergi dan mengunjunginya." Petik 2. Tang Wulin mengangguk karena tidak ada yang bisa disembunyikannya. "Dia di Fire Basin. Aku sudah mengunjunginya sekali dan aku akan mengunjunginya lagi lusa." Jiang Wuyue tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh, benar, aku tahu dari Yuxue bahwa kamu seorang jenderal besar sekarang." Dia melihat tanda pangkat Tang Wulin ketika dia berbicara, tetapi tidak ada yang bisa dilihatnya. Tang Wulin mengangguk. "Itu benar, kamu harus memanggilku, Tuan, sekarang." Jiang Wuyue segera merasa mulutnya kering. Itu baru beberapa bulan, bocah itu memanggilnya dengan Sir ketika mereka pertama kali bertemu di awal. Namun saat ini, meja-meja sudah dibalik. "Kamu maju sedikit terlalu cepat, bukan? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu dipromosikan begitu cepat?" Tang Wulin menjawab, "Bukankah Yuxue memberitahumu? Aku darah 9 dari Batalion Dewa Darah sekarang. Dewa Darah semuanya dianugerahi pangkat jenderal. Itulah sebabnya, kamu mengalahkan Blood Nine." Jiang Wuyue menatapnya dengan bingung. "Nak, beraninya kamu masih bertarung denganku ketika kamu sudah memiliki kemampuan untuk mengalahkan Darah 9. Di mana belas kasihmu?" Tang Wulin memutar matanya. "Aku pikir kamu seharusnya memuji aku karena kemampuanku yang kuat. Apa yang salah dengan otakmu yang membuatmu bersikap seperti itu?" "Puji saya hanya ingat bahwa Anda memukul saya." Jiang Wuyue memasang ekspresi sedih. Tatapan Tang Wulin berubah saat bibirnya tiba-tiba tersenyum hangat. "Wuyue, mari kita lihat dengan cara ini. Ini benar-benar salahku untuk memukulmu beberapa hari yang lalu. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Ayo pergi ke Stardow Battle Network. Aku akan membiarkanmu memukulku sebanyak mungkin seperti yang Anda inginkan selama Anda membayar. Saya tidak akan mengelak, bertahan, atau bahkan melakukan serangan balik. Bagaimana menurut Anda? Anda dapat memuaskan saya selama Anda membayar saya 1000 koin federasi per menit." Petik 2. Dengan ragu, Jiang Wuyue memandang Tang Wulin. "Benarkah? Kamu baik sekali. Koin federasi tidak begitu penting baginya karena sama sekali tidak perlu uang di tentara Dewa Darah. Selain itu, mereka diperlakukan dengan baik dan diberi imbalan dengan penghasilan tetap yang tinggi setiap bulan." Tang Wulin menghela nafas dan berbicara dengan jijik. "Saya benar-benar tidak berharap bahwa Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk memukul saya. Orang seperti Anda membuat saya bertanya-tanya bagaimana Anda berhasil menjadi komandan batalion pertempuran jarak dekat. Apakah Anda satu-satunya di seluruh batalion darah besi? Aku harus bertanya pada Brother Masan nanti." Petik 2. Bab 1028.
F***, apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Siapa bilang saya tidak punya nyali? Saya akan membawa Anda pada ejekan Anda hari ini, tapi mari kita perjelas, Anda tidak bisa melakukan serangan balik, balas dendam, menghindar, atau membela, kan? Petik 2. Ya, saya selalu menepati janji saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami dapat menandatangani perjanjian sekarang dan meminta tentara untuk menyaksikannya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Ketika dia tahu bahwa seseorang akan ditipu lagi, dia merasa bahagia. Baiklah, saya tidak memerlukan dokumen resmi. Cukup jika Anda menuliskannya untuk saya. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan melanggar kepercayaan saya, kata Jiang Wuyue dengan tatapan sengit. Tang Wulin dengan senang hati menulis kepadanya semacam persetujuan. Jiang Wuyue membahasnya dengan cermat. Setelah meneliti isinya dan menemukannya memuaskan, ia menandatanganinya. Kemudian, dia mengambil setumpuk koin federasi dari sakunya dan bermain-main di depan Tang Wulin. Kami akan mengadakan pertandingan 30 menit pertama. Hari ini, kakak akan membuatmu mengerti mengapa mawar merah. Dia telah dipukuli sampai babak belur oleh Tang Wulin tempo hari. Jadi, dia telah menyimpan dendam selama ini. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin mengalahkan Blood Nine, dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Tang Wulin. Di mana dia bisa menemukan peluang yang bagus. Dia secara naluriah merasa bahwa Tang Wulin memiliki motif tersembunyi di belakangnya. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa Tang Wulin menyukai uang, dia merasa tenang. Tang Wulin menerima koin federasi dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue. Biarkan amarah mengamuk, mereka tidak memilih Stardoll Battle Network. Sebaliknya, mereka berada di panggung kompetisi di mana tentara mengadakan latihan tempur yang sebenarnya. Tang Wulin menghadapi serangan Jiang Wuyue yang seperti badai hebat. Ledakan. Setelah Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang dengan tamparan, ia serius percaya bahwa Tang Wulin tidak akan melawan. Dia bahkan tidak melepaskan timbangannya. Tamparannya membuat Tang Wulin terbang puluhan meter hingga akhirnya jatuh di lantai. Tang Wulin membuat gulungan di lantai dan berdiri. Dia menepuk debu yang tidak ada dari pakaiannya dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue lagi. Apakah kamu tidak makan? Aku tidak merasakan apa-apa sekarang. Jiang Wuyue benar-benar terdiam. Dia tahu bahwa orang ini tangguh, tetapi tamparannya barusan akan mengurangi bola besi menjadi lempengan besi. Namun, orang ini berkata bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Kau membuatku melakukan ini. Cepatlah, kamu hanya membayar selama 30 menit. Waktunya singkat, dan misinya tidak bisa menunggu. Boom, 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 pol, pol, pol. Tubuh Tang Wulin dikirim terbang dengan setiap pukulan. Dia jatuh dengan keras ke lantai setiap kali. Berulang kali, dia berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Pada awalnya, Jiang Wuyue hanya memukulnya dengan tangan kosong. Kemudian, dia mengenakan baju perangnya, menggunakan senjatanya, dan bahkan keterampilan jiwa fusinya. Dia terus memperkuat serangannya pada Tang Wulin. Namun demikian, Tang Wulin berhasil bangkit kembali setiap saat. Selain sedikit memar, dia tampak tidak terluka. Ketika Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang lagi dengan palu raksasanya, ia tidak melanjutkan serangannya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja, anak muda? Kamu yakin tidak mengalami cedera internal? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Jangan membuang hidupmu hanya demi uang. Tang Wulin berkata dengan datar, kamu melebih-lebihkan. Lihat, saat dia mengatakan ini, lapisan cahaya merah keemasan segera menyinari tubuhnya. Pada saat berikutnya, semua memarnya menghilang. Segala sesuatu tentang dia kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini, apakah kamu bahkan manusia? Jiang Wuyue terdiam. Tolong panggil aku dewa. Lepaskan semua amarahmu padaku dengan semua yang kamu punya. Kamu punya waktu sebentar sebelum kamu harus membayar untuk melanjutkan. Jangan lupa itu. Saya tidak percaya ini. Saya pasti akan membayar Anda apa yang jatuh tempo pada akhirnya. Jiang Wuyue mengangkat palu raksasa dan menuduh Tang Wulin. Apakah Tang Wulin kesakitan? Di bawah serangan kekuatan sistem Kaisar Jiwa, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa itu tidak menyakitkan. Namun, apa yang menyebabkan rasa sakit ini lebih menyenangkan baginya? Setelah Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, dia memberi Mu Ye panggilan pada komunikator jiwanya. Dia bertanya kepadanya tentang teknik untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Sebagai Master Sekte Tubuh,
dia paling tahu ketika datang untuk mengembangkan tubuh seseorang. Mu Ye punya ide. Pandangannya adalah bahwa generasi muda pembangkit tenaga listrik yang basisnya telah meningkat begitu cepat sehingga kekuatan kontrol mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan Tang Wulin hanyalah waktu untuk mengoordinasikan dirinya sendiri, dan semuanya akan kembali normal. Selama proses koordinasi, cara terbaik adalah potensi tubuh. Itu akan memunculkan semua peningkatan kemampuan dalam dirinya. Metodenya sederhana. Sama seperti menempa logam, manusia juga perlu menempa. Metode budidaya tubuh sekte selalu tentang menempa tubuh seseorang terus-menerus untuk membuat tubuh seseorang senjata paling kuat. Mu Ye telah memberitahu Tang Wulin bahwa dengan kondisi tubuhnya, apa yang perlu dia lakukan adalah mencari seseorang dengan basis kultivasi yang sama. Dia harus membiarkan dirinya dipukul oleh kekuatan penuh orang tersebut dan memastikan bahwa semua serangan itu didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya. Itu akan refleks naluriah tubuhnya yang akan meningkatkan potensinya. Pada saat yang sama, tubuhnya akan dapat selaras lebih baik dengan kekuatan garis keturunannya. Setiap pukulan yang diterimanya adalah proses di mana tubuhnya selaras dengan garis keturunannya. Reaksi di otot-ototnya, ketika dia dipukuli dengan perubahan garis keturunannya, akan memperkuat kontrolnya terhadap tubuhnya sendiri. Bahkan jika Jiang Wuyue tidak muncul hari ini, dia telah merencanakan untuk menemukan Jiang Wuyue. Serangan Masan sedikit terlalu kuat untuk seleranya. Dia tidak akan bisa mengambilnya jika dia tidak membela diri dengan benar. Dalam hal ini, serangan Jiang Wuyue tepat. Tang Wulin telah mengubah dirinya menjadi tas meninju manusia. Sebagai imbalannya, ia juga menerima banyak manfaat darinya. Setelah dipukul selama setengah jam, dia jelas merasakan refleksnya membaik sehingga itu sejalan dengan kekuatan ledakannya. Sepanjang proses dipukul, kekuatan esensi darahnya jelas diperkuat. Dia memiliki sensasi yang jelas tentang perubahan kecil pada otot, tulang, dan pembuluh meridiannya. Itulah sebabnya dia merasa lebih dari senang membiarkan Jiang Wuyue terus memukulnya. Jiang Wuyue menikmati dirinya sepenuhnya. Dia akhirnya bisa melepaskan semua frustrasi terpendam dalam dirinya. Dia merasa semakin kaget dengan setiap serangan yang dia lakukan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh manusia bisa sekuat ini. Tang Wulin seperti kecoa, dia tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh yang dibangun dengan logam langka terbaik akan hancur sejak lama di bawah serangannya yang kuat. Namun, Tang Wulin tidak terluka. Orang yang dipukul akan merasakan sakit, tetapi orang yang memukul juga akan lelah. Setelah memukul Tang Wulin selama 2 jam penuh, sebagian besar kekuatan jiwanya sudah habis. Dia basah kuyup. Aku tidak bisa melanjutkan. Ayo berhenti di sini. Aku akan membayar tagihan. Kakak puas, kata Jiang Wuyue yang terengah-engah. Namun, Tang Wulin masih dipenuhi energi. Dia menghela nafas dan berkata, Wuyue, seorang pria seharusnya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia seharusnya hanya mengatakan bahwa dia tidak mau. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki stamina? Kamu, Jiang Wuyue benar-benar kelelahan. Jika tidak, dia akan senang untuk memukul wajah putih kecilnya itu. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Kami akan melakukan ini lagi besok. Dia mengenakan pakaiannya perlahan dan pergi sebelum Jiang Wuyue. Saat ini, dia merasa benar-benar santai, seolah-olah dia baru saja pergi untuk pijat. Meskipun setiap bagian tubuhnya menjerit kesakitan, dia bisa merasakan bahwa di bawah tekanannya, kekuatan esensi darah di dalam Dragon Core-nya sekarang terkait erat dengan tubuhnya. Saat ini, ia hanya ingin kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan mengoordinasi tubuhnya. Jika dia bisa memahami perubahan di tubuhnya, dia akan sangat meningkatkan kontrolnya terhadap tubuhnya sendiri. Hari berikutnya, Tang Wulin siap untuk pertandingan pertamanya di babak final, pertarungan Mesya. Di bawah bimbingan Ling Wuyue, penguasaan Tang Wulin atas Mesya tidak bisa lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Mesya kurang lebih sama, tetapi masalah yang lebih penting adalah kontrolnya terhadap mereka dan kombinasi jiwa bela dirinya dengan Mesya. Dengan bimbingan Ling Wuyue, Tang Wulin bisa mengendalikan Mesya semudah tangan mengarahkan jari-jarinya. Dia juga terbiasa dengan Mesya sehingga lebih selaras dengan tubuhnya. Efek Devor the World yang dibawa oleh keterampilan jiwa keenamnya adalah yang terbaik. Melepaskan Devor the World akan segera meningkatkan basis budidayanya 3 kali lipat. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan darah 9?
Semua ini sekarang bisa dimasukkan ke dalam pertempuran Mesya. Dia memasuki Mesya standar dan mengambil tombak sebagai senjatanya. Setelah Tang Wulin mencoba Mesya, dia tidak bisa tidak mengeluh di dalam hatinya. Itu terlalu rumit. Mesya standar sangat besar. Itu membawa lebih banyak kekuatan dan bobotnya memberikannya lebih banyak kekuatan destruktif. Namun, itu dirancang untuk Master Mesya biasa. Untuk Tuan Jiwa di pangkat Tang Wulin, bobot Mesya tidak signifikan. Itu berlebihan. Tidak heran Mesya merah biasa tingginya hanya 6 meter. Beberapa bahkan tidak setinggi itu. Semakin besar Mesya itu, semakin tidak gesit. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, yaitu untuk membangun Mesya hitam yang tingginya kurang dari 6 meter. Satu-satunya persyaratan adalah dia masih bisa masuk ke dalamnya dengan baju perangnya. Baginya, peran yang lebih penting yang dimainkan Mesya adalah meningkatkan dan memperpanjang kemampuannya untuk bertempur. Peran lainnya tidak begitu penting. Kekuatannya sudah pada tingkat yang sangat menakutkan. Itulah mengapa mechanya harus mampu menanggung kekuatannya sendiri. Bab 1029. Setelah memikirkannya dengan cermat, Tang Wulin mulai menyempurnakan desain untuk mechanya. Ling Wuyue telah banyak membantunya dalam aspek ini. Sebagai Master S Mecha, status Ling Wuyue di ketentaraan bahkan lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Hari ini, dia dan Ling Wuyue akan ambil bagian dalam putaran sistem gugur. Menurut aturan, para kontestan dari cabang yang sama dalam kompetisi tidak akan saling berhadapan selama putaran sistem gugur. Melenturkan Mesya dan mengacungkan tombaknya, Tang Wulin memandang lawannya. Karena kebetulan, nomornya ketika dia bertarung dalam pertarungan Master Jiwa adalah 33. Dalam pertempuran Mesya, jumlahnya adalah 66. Itu mudah diingat. Lawannya juga mengoperasikan Mesya jarak dekat, tetapi anehnya, itu tidak memiliki senjata ofensif. Sebaliknya, ia memegang perisai, yang tampak sangat tebal dan berat. Itu bukan pemandangan langka bagi pengguna Mesya jarak dekat untuk menggunakan perisai. Namun, dalam kasus seperti itu, mereka bertanggung jawab atas pertahanan garis depan dalam pertempuran tim. Namun, ini adalah kompetisi. Bukankah dia akan dirugikan menggunakan perisai sebagai senjata selama pertandingan kompetitif? Ini berarti bahwa lawannya telah menyerah pada sebagian besar kemampuan ofensifnya. Namun, Tang Wulin tidak meremehkan lawannya hanya karena dia menggunakan perisai. Mengingat bahwa ia mampu memasuki babak final, lawan ini jelas bukan pertandingan biasa. Jika dia bersikeras menggunakan perisai, itu berarti lawan ini sangat percaya diri dengan kekuatan perisainya. Ling Wuyue telah mengajarkan Tang Wulin sebelumnya bahwa tidak perlu takut pada lawan yang menggunakan senjata biasa dalam pertarungan antar Mesya. Namun, ketika lawannya menggunakan senjata yang berada di luar normal, dia akan lebih berhati-hati. Ada juga lebih banyak variabel jika lawannya menggunakan Mesya jarak dekat. Itulah sebabnya ketika Tang Wulin melihat bahwa lawannya menggunakan perisai, ia tidak membiarkan penjagaannya turun tetapi menjadi lebih berhati-hati. Dia masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi dia telah mendapatkan perintah yang lebih baik dari mechanya. Lagi pula, yang perlu dia lakukan adalah memasukkannya dengan kekuatan jiwa dan mengendalikan gerakannya dengan tangannya. Pertandingan dimulai sekarang. Dengan pengumuman suara elektronik itu, putaran pertama Tang Wulin di final pertempuran Mesya telah resmi dimulai. Lawannya menyerang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia memegang perisai di tangannya dan tidak mengangkatnya di depan dirinya untuk membela. Perisainya tergantung kuat di sisinya saat ia berlari ke Tang Wulin dengan langkah besar. Langkah-langkahnya tegas, tetapi tidak ada perubahan lain yang terdeteksi. Tang Wulin bergerak juga, Mesyanya hanya bisa melepaskan kekuatannya saat bergerak. Dia membimbing Mesyanya sehingga bergerak cepat saat ia menyerang lawannya. Kedua kontestan saling mendekat. Tepat ketika hanya ada 50 meter terakhir di antara mereka, lawannya, Mesya nomor 161, membuat langkah pertama. Dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan perisai bundar. Perisai itu berputar dengan cepat dan terbang langsung menuju Tang Wulin secara langsung. Perisai itu anggun dan liar pada saat bersamaan. Untuk dapat membuat perisai berputar dengan kecepatan tinggi tanpa membelok tentu saja membutuhkan keterampilan yang besar. Seperti yang diharapkan, perisai ini tidak hanya digunakan untuk pertahanan. Tang Wulin berasumsi bahwa gaya bertarung orang ini akan mirip dengan gaya Ling Wuyue. Dia bukan lagi Master Mesya yang hanya tahu cara menyerang musuh secara langsung.
Tombak di tangannya bermunculan dengan cepat dengan ujungnya menunjuk ke atas. Itu menikam di bagian tengah bawah perisai dengan presisi tinggi. Ling Wuyue mengatakan kepadanya bahwa inti dari semua senjata pemintal terletak di tengah rotasi. Jika dia bisa mematahkan titik itu, energi lawannya akan terganggu, dan mereka akan kehilangan kendali atas senjata mereka. Kekuatan spiritual Tang Wulin telah meningkat secara substansial juga. Dia jauh lebih baik dalam membidik dan menghitung serangannya secara alami. Ujung tombak berbenturan dengan perisai bundar, sedikit mengocoknya. Setelah memukul ujung tombak, tombak itu melayang ke atas seolah-olah melompati air dan terbang di atas kepala Mesya Tang Wulin. Pada saat itu, kedua lawan saling berhadapan dari jarak dekat. Lawannya tidak lagi memiliki senjata di tangannya, setelah telah melemparkan perisainya. Dengan tombaknya mengarah ke atas, Tang Wulin langsung menusuk dada lawannya. Saat ini, kekuatan tombaknya meningkat pesat. Itu merobek udara dan memekakkan telinga. Dengan momentum pengisian Tang Wulin, kesadaran tombak terbentuk secara alami dan memenuhi udara dengan aura yang mengerikan. Lawannya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia menanamkan kakinya dengan kuat di tanah dan sedikit memiringkan bagian atas tubuhnya ke samping. Karena tidak memiliki senjata, ia menamparkan ujung tombak dengan satu tangan dan meraih tiang tombak dengan tangan yang lain, sementara Mesyanya menghindari pukulan. Dengan manuver itu, roh Tang Wulin tiba-tiba hidup kembali. Di belakang dia, keterampilan hebat. Dia segera memahami teknik lawannya dalam sekejap itu. Lawannya berniat meraih tombak dengan tangan kosong dan perisai yang melesat melewati kepalanya terbang ke arahnya seperti bumerang yang diarahkan ke punggungnya. Jika senjatanya dicengkeram dan punggungnya terbuka untuk serangan, ia bisa menanggung beban serangan itu atau menyerah pada senjatanya untuk menghindarinya. Terlepas dari tindakan balasan yang ia pilih, lawannya akan segera mendapatkan di atas angin. Namun, Tang Wulin tidak akan pernah memberikan lawannya kesempatan seperti itu. Setelah mempelajari strategi lawannya, dia bereaksi dengan cepat, menarik tombaknya kembali dengan kecepatan kilat. Aura yang luar biasa lenyap seketika, tetapi kesadaran tombak masih melekat di udara seperti bayangan tombak. Tombak-tombak itu ditarik. Tanpa melihat ke belakang, itu menghantam perisai di belakangnya dengan dentang keras. Mesya Tang Wulin mengendarai momentum dari dampak perisai sementara dia mengaktifkan pendorong mechanya. Kecepatannya meningkat eksplosif, dan dia menabrak dada Mesya lawannya. Tangan lawannya menembus bayangan tombak di udara. Dia tidak mengambil apapun. Ledakan. Suara mereka bertabrakan seperti ledakan. Kedua Mesya berputar mundur sebelum berpisah. Perisai lain muncul di tangan nomor 161. Itu juga perisai bundar, tapi perisai ini adalah emas gelap. Ada pola samar yang menyerupai cangkang kura-kura di atasnya. Mundur yang kuat membuat Tang Wulin mundur pada jarak yang lebih jauh jelas lebih besar dari lawan-lawannya. Seperti yang diharapkan, jiwa bela dirinya juga merupakan perisai. Ketika dia melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindari serangan itu, nomor 161 dipaksa untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Perisai emas gelap di tangan nomor 161 bersinar, dan perisai bundar yang dipukuli oleh tombak terbang kembali ke tangannya. Mesyanya sekarang dipersenjatai dengan dua perisai. Final adalah final. Kedua lawan hanya menarik napas sedikit sejak awal pertandingan, dan mereka sudah bertarung dengan otak dan otot. Mereka telah bertabrakan dalam serangkaian bentrokan cerdik. Tang Wulin memiliki sedikit keuntungan, tetapi ia tidak dapat menekan lawannya. Aura nomor 161 terasa lebih banyak dikumpulkan sekarang. Jelas, dia sudah mulai menganggap lawan ini lebih serius darinya. Meskipun Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya, dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah jenis lawan yang dia butuhkan untuk lebih meningkatkan keterampilan tempurnya. Dalam pertandingan solo, ia dikenal karena kekejamannya karena ia selalu bertarung dengan melepaskan kekuatannya hingga puas. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menghargai keterampilan pengguna. Dia membutuhkan lawan seperti ini, karena kekuatan ekstrim hanya bisa mengeluarkan potensi penuhnya saat keluar melawan keterampilan ahli. Dia akan menunjukkan keahliannya dengan mesyanya. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat bertarungnya. Lawan di depannya ini hebat. Dia bisa merasakan bahwa paling banyak, lawannya mungkin hanya sedikit lebih rendah daripada Ling Wuyue dalam keterampilan, tetapi basis budidayanya pasti tidak lebih rendah dari Ling Wuyue. Dia mengangkat tombaknya dan beralih untuk memegangnya dengan kedua tangan. Mesya Tang Wulin menyerang lawannya dengan langkah besar lagi.
Ujung tombaknya berdenyut dengan aliran cahaya panjang yang beragam. Itu berkedip liar, membuat lawannya sulit untuk memprediksi gerakannya. Sepasang perisai di tangan lawannya juga berdenyut dengan cahaya keemasan gelap. Kali ini, lawannya tidak bergerak. Dia membela tubuhnya dengan perisai Mesya standar sementara dia mengangkat perisai jiwanya secara horizontal. Dia jelas bermaksud menggunakannya secara ofensif. Tang Wulin menyodok dengan tombaknya. Kesadaran tombak dan cahaya tombak menyatu secara instan. Untuk sesaat, Mesya Tang Wulin tampaknya benar-benar bergabung dengan tombak. Itu berubah menjadi tombak besar dan langsung menutup jarak saat itu menembak lurus ke arah dada lawannya. Cahaya tombaknya berkedip-kedip dengan cahaya pijar yang intens. Aura yang berani dan tak tergoyahkan menggerakkan hati para penonton. Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? Bab 1030, Mesya nomor 161 menekuk lututnya sedikit sebelum melemparkan perisai standar yang dipegangnya. Dia kemudian menampilkan serangkaian teknik pertahanan yang kuat. Permukaan pelindung perisai hancur begitu kontak dengan energi pada titik tombak. Namun, dari posisi berjongkok, dia mengangkat perisainya secara horizontal, mendorong ujung tombak dan mengubah arah serangannya ke tingkat yang kecil. Serangan Tang Wulin begitu kuat dan memiliki aura yang mendominasi sehingga lawannya tidak bisa mempertahankan diri dengan mudah. Namun, Tang Wulin melihat serangkaian bayangan perisai meletus dari perisai bundar. Bayangan perisai bertumpuk di atas satu sama lain, mendorong diri mereka di bawah tombak. Mereka terus menumpuk ke atas, seolah-olah membentuk piramida, mengangkat tombak lapis demi lapis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika tombak Tang Wulin mencapai Mesya lainnya, itu sudah merindukan bahu lawannya. Dia bahkan tidak bisa menusuk tubuhnya. Mesya lawannya tiba-tiba muncul dari posisi berjongkok. Tumpukan bayangan pelindung bergerak ke atas ketika bayangan bawah mendorong terhadap yang di atas. Bayangan perisai tumbuh lebih besar saat mereka ditumpuk dan mengangkat tombak Tang Wulin. Pada saat yang sama, tangannya yang lain dengan perisai jiwa bela diri menyapu secara horizontal ke arah perut Tang Wulin. Tepi perisai bersinar dengan lingkaran emas gelap yang tajam dan tidak normal. Tang Wulin memegang tombaknya dengan kedua tangan. Sementara dia diam-diam memuji lawannya karena manuver defensifnya yang terampil, dia bersandar ke belakang dan melebarkan kakinya. Kutub tombaknya jatuh ke bawah dengan momentum tubuhnya yang menurun ke arah perisai yang menabrak lawannya. Tiang dan perisai tombak itu berbenturan dengan suara ledakan. Tumpukan bayangan pelindung membuat pelindung standar tampak dua kali ukuran aslinya. Bagian yang diperbesar seluruhnya terbuat dari bayangan emas gelap. Tanpa ragu, lawannya telah memanfaatkan keterampilan jiwanya. Perisai ini diayunkan secara horizontal, kali ini ditujukan pada tombak Tang Wulin. Setelah ditumpuk 10 kali, kekuatan serangan-serangan ini dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tang Wulin mendengus. Tombak di tangannya mengubah warna platinum. Gelombang esensi darah yang sangat padat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tombak di tangannya mempertahankan posisinya dengan mantap dan memblokir perisai lawannya dengan keras kepala. Apakah ini kontes kekuatan? Ledakan, bayangan pada perisai standar hancur dan pulih ke pemiliknya. Di sisi lain, tombak Tang Wulin tidak bergerak sedikitpun. Cahaya tombak itu, yang panjangnya beberapa kaki, tiba-tiba meledak dan tombak hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya. Mereka juga tampak seperti bayang-bayang yang ditumpuk, tetapi energi tombak Tang Wulin menyerupai hutan bayang-bayang. Dia memegangnya seperti tiang panjang dan mengayunkannya langsung ke lawannya. Mesya nomor 161 jelas membeku sesaat. Dia jelas tidak berharap Mesya Tang Wulin begitu kuat dalam hal kekuatan. Dia dengan paksa menarik sepasang perisainya dan melindungi dirinya dengan mereka saat dia berusaha untuk memblokir tombak hantu Wulantang. Namun, kali ini, Tang Wulin telah memasukkan kekuatan garis keturunannya ke dalam mesyanya. Seluruh mesyanya bersinar dengan kilau platinum. Meskipun perisainya telah menunjukkan pertahanan yang cerdas, itu masih terus kehilangan kekuatannya karena perbedaan kekuatan. Tiba-tiba, mesya nomor 161 mulai berkontraksi. Dengan lolongan aneh, pola kulit kura-kura di permukaan perisai emas gelapnya meledak sebagai medan energi dan menelan mesyanya. Mereka membentuk bola cahaya dan tersingkir setelah bertabrakan dengan tombak hantu Wulantang, langsung meningkatkan jarak di antara mereka. Aplikasi yang sangat pintar, tepat ketika Tang Wulin telah mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan, visinya tiba-tiba kabur. Segala sesuatu di bidang pandangnya tiba-tiba berubah,
dan dia merasa pusing. Ini adalah gelombang kejut spasial. Petik 1. Dia nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi ketika kekuatan hisap yang kuat datang padanya, menarik begitu kuat sehingga Mesya-nya terhuyung ke depan. Para penonton melihat tubuh nomor 161 berkedip dengan cahaya, dan kemudian dia dan Tang Wulin bertukar posisi. Mesya nomor 161 mengayunkan perisainya ke arah Tang Wulin, dan tangan hitam raksasa tampaknya telah muncul di udara. Membuat gerakan tunggal ke arah Mesya Tang Wulin, dia terhuyung ke arahnya dengan biaya maju. Apakah ini melee Master Stroke Displacement Spatial? Nomor 161 segera melemparkan sepasang perisai dan segumpal bayangan perisai terbentuk, menghancurkan langit. Di belakangnya, bayangan kura-kura raksasa muncul dan mengeluarkan aura yang kuat. Perisai kura-kura hitam. Selama tabrakan mereka beberapa saat yang lalu, nomor 161 telah mengamati bahwa nomor 66 sebelum dia bukanlah lawan yang bisa ditangani dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kekuatan sekuat miliknya. Mereka berdua menggunakan Mesya jarak dekat, oleh karena itu, kekuatan akan menjadi faktor kunci yang bisa memberi hasil pada kedua arah. Jika lawannya mampu meningkatkan kekuatannya sendiri sehingga dia tidak dapat memblokir serangannya dengan perisainya, maka peluangnya untuk menang melalui perjuangan sembrono akan menjadi tipis. Keterampilan pertempuran yang ditampilkan oleh Tang Wulin sekarang menyaingi sendiri. Nomor 161 memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran Mesya. Dia telah membuat keputusannya, pada saat pertama, untuk meledak dengan kekuatan ledakan dan berjuang untuk kemenangannya sendiri. Itulah sebabnya dia melepaskan dua keterampilan jiwa khasnya. Pertama, dia bertukar tempat dengan Tang Wulin untuk mengganggu momentumnya. Kemudian, dia menggunakan skill pull. Ini adalah tarik hukum tata ruang, dan kekuatan saja tidak akan bisa menghentikannya. Itulah sebabnya Mesya Tang Wulin terbang ke arahnya dan serangkaian serangan habis-habisan. Dia akan menyelesaikan tugasnya dalam satu pukulan. Saat Tang Wulin mengalami kejutan singkat, tombak di tangannya sudah terjulur secara horizontal di depannya. Keterampilan jiwa lawannya telah mengambil efek terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga pada saat dia mendaftarkan apa yang terjadi, bayangan perisai sudah ada di depan hidungnya. Ini berarti bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk mengayunkan tombaknya sementara lawannya memukulnya dengan kekuatan penuh. Kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana jelas merupakan karakteristik yang luar biasa, dan Tang Wulin adalah orang yang memiliki kualitas seperti itu. Ketika dia dihadapkan dengan serangan lawan yang luar biasa, sedikit gagasan terlintas di benaknya dan cincin jiwa emas kelimanya bersinar diam-diam. Keterampilan jiwa cincin darah garis kelimanya yang dia gunakan melawan Ma San sebelumnya akhirnya dilepaskan lagi. Dia tidak memadukannya dengan keterampilan jiwa. Itu murni keterampilan cincin jiwa garis keturunan. Seketika, di mata nomor 161, tubuh nomor 66 tampaknya memiliki bayangan seperti hantu. Kemudian, perisainya mendarat di tombak dan Mesya Tang Wulin. Begitu serangannya menghantam, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan dari serangannya sendiri tampaknya telah menghilang seperti batu yang jatuh ke laut. Dampak serangannya dibubarkan oleh serangkaian getaran ringan. Tak lama kemudian, getaran tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Perasaan itu menakutkan. Ledakan. Semua bisa melihat bahwa nomor 66 adalah orang yang telah diserang, tetapi nomor 161 yang dikirim terbang. Mesya Tang Wulin telah kembali normal setelah memanifestasikan bayangan seperti hantu untuk sesaat. Seolah-olah itu tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, dia telah menaiki momentum dan menikam dengan tombaknya. Cahaya tombaknya menyatu menjadi satu ketika dia langsung menuju musuhnya. Getaran yang kuat membuat Mesya nomor 161 dan Master Mechanya menegang sejenak. Dia merasakan gelombang kekuatan mengerikan yang terus-menerus meletus di dalam tubuhnya. Bahkan dengan basis kultivasi Soldo Luo peringkat Ma San, ia masih dikirim terhuyung-huyung setelah dipukul dengan keterampilan Tang Wulin ini. Kali ini, Tang Wulin agak menahan diri, memilih untuk tidak meledak ke segala arah untuk menghemat energi. Namun, itu tidak kalah menakutkan. Tombaknya melewati antara dua perisai. Cahaya tombak bersinar terang dan dengan cepat menusuk tubuh nomor 161. Tak lama setelah itu, gelombang getaran muncul lagi. Suara kuat ledakan datang dari dalam tubuh nomor 161 kali ini. Di bawah tatapan para penonton yang terkejut,
mesia nomor 161 diledakkan kepecahan yang tak terhitung jumlahnya yang disemprotkan melintasi langit dan tersebar di seluruh penjuru. Nomor 66 melayang perlahan ke tanah, tampak seperti pilar yang mengangkat langit. Ini, semua hadirin tercengang. Kompetisi ini tidak disiarkan langsung di seluruh jaringan, tetapi para penonton masih bisa melihat pertandingan ini dan menontonnya. Pada saat yang sama, ada banyak yang memiliki Stardow Cabin dan telah memasuki Battle Network untuk menonton pertandingan ini. Tanpa ragu, ini pastinya adalah pertempuran yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian menakjubkan. Dari awal pertandingan hingga akhir, hampir setiap detik adalah bentrokan antara otak dan otot. Ledakan kekuatan yang ditampilkan Tang Wulin pada akhirnya telah mengejutkan banyak orang.